Katolik Tirulah dengan itu. kami berbeda, Kalian Mbak. kenapa menikah? Makanya saya tanya, kamu mengerti tidak apa suri tauladan? Apa yang saya sampaikan ini mengajarkan kamu definisi suri tauladan, orang Mbak yang layak tadi, dicontoh. Mbak Kau ketika tadi Mbak mempertanyakan bicara, nabiku. Kenapa saya nabiku nggak ada dijadikan potong suri loh. tauladan? Sekarang kubalikkan Tadi padamu. waktu Mbak Kenapa Tuhanmu ngomong, layak dijadikan suri tauladan? saya nggak ada Saya potong loh. bertanya, di mana Tuhanmu mengajarkan jemaat biasa tidak boleh berpoligami? Den- Dengar, Mbak jangan pautkan dengan Katolik. Katolik berbeda dengan Protestan. Saya bertanya, siapa yang lebih dulu, Katolik atau Protestan? Kita jangan sampai ke sana. Kita bahas tentang Betul. ini dulu. Ya. Siapa yang lebih dahulu? Kalau tanpa Katolik memang kalian punya kitab. Kita bahas tentang ini, tentang Ya udah, kembalikan bahwa tidak boleh berpoligami untuk kalian. Kalau masalah tentang diaken, tentang pemilik jemaat, jangankan kalian Kristen dalam kitab yang kau baca, orang Katolik yang lebih dulu ada sebelum kalian. Bahkan pastornya tidak berbini seperti Tuhan kalian. Kenapa kalian tidak ikuti? Itulah suri tauladan kalian. Kenapa kalian malah berbini? Mbak, sabar ya. Poligami kalian larang, poligami istri kalian tolak, sementara mempoligami Tuhan kalian terima. Bang, nggak dapat akal sehatnya lagi bang, udah dijelaskan tetap dipotong, jadi kalau gini nggak usah diikuti lagi, gitu aja intinya. Oke dah, Mbak. Apa yang kalian mampu berikan kepada kami nggak umat Islam dapatnya, tentang soalnya Tuhan kita kalian? setiap kali kita Saya ngomong, sudah dipotong, bilang dari apa yang tadi, apa. Kan jangan saya coba-coba jelaskan ilmu kalian di sini yang menyesatkan itu, karena saya lebih nggak jago daripada dapatmu, kalian Mbak tentang Uni. kitab Mbak kalian. Uni aja tadi yang baca apa tadi? Mbak Karena Uni aja memang kalian dipotong, mempelintir. Kau udah. tengok si Salam Makanya akal Mbak sehat. Uni Dia bacanya katakan bukan yang Tuhan yang bagus. mengambil bini orang. Padahal jelas-jelas di situ tertulis secara eksplisit. Aku telah kuberikan. Lalu berani-beraninya kalian mempelintir kitab suci kalian di hadapan saya. Makanya saya katakan, lebih baik kalian bertanya biar saya jawab daripada kalian menjelaskan saya tampar bolak-balik dengan kitab kalian. Ternyata kalian pelintir kitab kalian. Ini kalian penyesat. Ketika tertulis bahwa aku yang mengambil, telah kuberikan istri tuanmu. Kau bilang, bukan Tuhan yang melakukan begitu. Kutanya baik-baik, Tuhan siapa itu dalam kitab perjanjian lama mengambil bini orang? Gak mampu kalian jawab. Saya, jangankan sebagai seorang muslimah, sebagai manusia pun takkan kubiarkan kalian menyesatkan manusia, merusak peradaban. Mbak, Tertulisnya ayam, kalian ceritakan bebek, penipu kalian. kita aja belum Baik. bicara, Mbak. Selalu bicara. Oke, izin dulu. Saya tengahi dulu. Saya izin sapa dulu Pak Pendeta Purba ini. Pak Pendeta mau tidak H2H tentukan tema sama Uni Rifa? Gimana Pak Pendeta? Pak Pendeta Purba, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Enggak, kalau soal agama sebenarnya nggak perlunya kita bahas-bahas. Agama Islam menurut Islam itu baik. Oke. Agama Kristen menurut Kristen itu baik. Jadi kalau untuk bahas-bahas itu nggak ada gunanya. Gini loh Pak Pendeta, aku izin ya menyampaikan ya. Begini. Ya, Kita kan tahu bahwa di dunia ini atau taruhlah di Indonesia ada yang namanya sekolah perbandingan agama. Sedangkan kalian saja kan mempelajari yang namanya Islamologi, betul tidak? kalau itu saya kurang tahu ya. Saya kurang Oke, tahu. saya jelaskan. Kristen itu belajar Islamologi. Apa tujuannya? Apa motivasinya? Oke, jadi gini Bang, di dalam undang 1945, di situ dijelaskan bahwa ada ayat yang berbunyi begini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah salah satu dasar kami ada di tempat ini. Kami itu mencerdaskan kehidupan bangsa supaya bangsa itu jangan menyembah yang bukan Tuhan. Jangan memaksakan manusia itu jadi Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi Oke lah. kalau Jadi beginilah. Saya ini mengatakan kalau Kristen itu menuhankan Yesus menggunakan Bible itu hanya cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi semata. Ada bantahan atau mau dibuatkan tema seperti itu? Yesus Tuhan cita-cita gimana? Silakan. Pak Kalau Pendeta diskusikan aja sama Unirifa. karena gini, Ketuhanan. Nah, silakan. kalau kita cerita sama orang yang belum 100% dan memahami agama, gak bisa kita paham. Kita diskusi. Karena prinsip bagi kami yang Kristen ini, kami imani dulu baru kami mengerti. Oke. Kami mengerti baru kami imani. Baik. Jadi kalau soal itu, Bang, gini aja, Bang. Aku bukan mau menyalahkan Islam, bukan menyalahkan Kristen. Artinya
kita kalau membahas-bahas kayak gini kan mencari siapa yang benar siapa yang salah kan. Tunggu dulu, Le. Tunggu, Le. Aku tahu ada nama Allah di dalam Bible, Le. Kalau tulisannya samanya kita, pengucapan aja yang beda kan. Nah, dapat dari mana itu, Le? Dapat dari mana? Dapat dari mana? Maksudnya dapat dari mana seperti apanya? Laiku kata Allah itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu dapat dari mana itu? Allah itu, nama Allah itu. Nama Tuhan kami kenapa? Maksud di Bible Laiku. Sementara kalau di Elohim bahasa Ibrani-nya original teksnya kitabnya Laiku itu Ibrani, Yunani, Elohim dan Theos. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris, Elohim itu jadi God. Theos juga jadi God. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi Tuhan. Kok kenapa tiba-tiba jadi Allah? Kenapa macam itu? Tahu tidak itu, Le? Laiku tahu tidak? Kalau Allah itu ya Bang, Allah itu bagi kami itu Allah itu adalah pucuknya lah, pucuknya atasnya lah itu. Lah. Itu dapat dari mana itu terjemahan Allah itu? Ayolah diskusi aja lah. Sebenarnya udah aku bilang Bang, gini aja Bang, kalau kita diskusi sama yang nggak 100% tahu tentang agama yang mau kita diskusikan, itu jadi perdebatan yang iya Bang. Nggak ada Pak Pendeta, selamat malam. Bapak kesini mau ngapain, Pak? Saya hanya mau mendengar kayak mana ya Mbak ya, bilang awak pintar enggak, awak bilang Bapak awak simple, enggak. Bapak kesini mau ngapain? Saya mau mendengar. Diam, tutup mic, standby, jangan bicara. Yang lain anjing, bodoh kali kau babi. Mantap pendeta ini, penuh Roh Kudus. Standby, jangan bicara. Yang lain anjing, bodoh kali kau babi. Mantap pendeta ini, penuh Roh Kudus. Alamak, kenapa pula ini? sorry ini. Sorry ini. Nah itu tadi bahasa Roh Kudus ya guys. Ya kayaknya itu yang bikin kena tadi. Sorry ini. Mana tadi Ustadz Alif sama Bang Handi? Ya silakan, mana tadi pendeta itulah aku bilang tadi samanya. Pendeta itu takut berdiskusi. Kayak itulah. Mana berani pendeta? Bang Handi mana Bang Handi? Ustadz Alif mana Ustadz Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendeta ini, itulah ku katakan tadi sama kalian, takutnya semua. Tidak ada yang berani dialog, karena kalau dialog perpuluhan hancur, jemaat berkurang. Kayak mananya? Silakan narasi ini. Lanjut dulu di sini Azan. Siap. Ustadz Alif, silakan. Ada yang mau silakan Ustadzku. Gantian lah. Boleh. Aku baru selesai makan sebentar. Ya, jadi temanya masih yang tadi kah? Pendeta diajak berdiskusi. Kenapa pendeta takut diskusi? Oh iya, jawabannya barusan sudah dibuktikan. Kalau sudah diskusi, keluar bahasa kasihnya. Bukan cuma itu Ustadz Alif. Bukan cuma ajaran kasih yang keluar, tapi perpuluhan rungkat hancur lebur. Uni open cam uni. Masa Ustadz Alif open cam uni ndak open cam? Ah, kayak mananya? Silakan kawan-kawan Kristen ya, kirim permintaan. Kasih kesempatan untuk kawan-kawan kita Kristen. Sorry tadi Ustadz Alif terpental. Bang Andi kayak itu. Oh Bang Andi. Apa lu kan naik le Bang Andi?
Pura Mandre. Angkat tangan dia, Bang. Angkat tangan, Bang. Sombong kali, Bang. Alamak. Ya, silakan Bapak-bapak pendeta, silakan ya kirim permintaan. Ini kalau tidak naik pendeta di sini di Komal saya, berarti tema ini benar ini. Pendeta takut diskusi. Silakan kawan-kawan Kristen yang pendeta ya. Ya, yang kawan-kawan Kristen silakan ya, saya naikkan. Teman-teman di typing dulu, saya Kristen Bang. Mohon maaf yang Muslim karena narasumber sudah ada. Izin kita gantian sebentar, kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen atau bapak-bapak pendeta yang kita naikkan di Komal ini. Bang Fuad, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Ini saya dari Amsterdam, Belanda. Salam kenal Bang, saya agama Kristen. Yang mana yang Kristen Bang? Izin, yang mana yang Kristen? Namanya siapa? Yang beli parfum nih. Oke, di mute dulu Bang. Bang Fuad Muslim ya Bang Fuad ya? Ya, cuma saya pengen kirim salam kepada Uni dan sahabat-sahabat yang di Indonesia. Alhamdulillah Amsterdam banyak Muslim, banyak revert di sini dan banyak gereja Masya ditutup. Allah. Dan sekarang nggak ada Masya gereja Allah. pakai di sini. Assalamualaikum Di warahmatullahi wabarakatuh. mana ini Bang? Bang Fuad, di mana ini Bang Fuad? Amsterdam, Belanda Pak. Belanda. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Aku tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Ini, ya siap. Makasih informasinya Bang. Masya Allah. Oke. Di mute dulu Bang Fuad ya. Noise sekali tempatnya Bang Fuad. Oke, Bang beli parfum silakan. Apa ada yang mau didiskusikan? Atau ada mungkin Bapak Pendeta yang bisa diundang kemari supaya bisa berdialog? Silakan. Pak beli parfum silakan dibuka mute-nya. Pak beli parfum. Mute-nya dibuka. Yang Kristen naik ya. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Bang beli parfum, mute-nya Bang dibuka Bang, oi. Itu ada nggak parfum merek ini wangi apa merek Narwastu? Jadi begini Vandia, aturannya kan sudah saya katakan di awal. Cobalah kalian dengarkan pakai telinga kalian. Jika kalian tak punya ilmu, bertanya saja. Saya menjawab. Tapi ketika kalian mencoba menjelaskan agama kalian dan terdeteksi terbukti penyesat kalian di sini, saya tidak akan diam. Kau bilang bukan Tuhanmu itu. Kau bilang Tuhan tidak mengambil istri orang. Kau bilang tidak dinikahi sama Daud. Baca kitab kau. Kau pikir kami bodoh? Bisa dibodoh-bodohi begitu? Kami baca kitab kalian. Jadi saya sudah katakan, kalau kalian tidak punya ilmu bertanya. Kalau kalian berilmu jelaskan. Tapi jelaskan jangan lari teks dari konteks. Konteks dari teks. Jangan tipu kami. Tertulisnya jelas, telah kuberikan istri-istri tuanmu ke pangkuanmu. Dipimpin kata kau. Penipu kau. Jelas kemudian di ayat selanjutnya hukuman bagi Daud istri-istrinya itu diambil lagi. Lalu kalian katakan, nggak ada Tuhan begitu. Inilah kalian. Maka teman-teman Kristen, saya sudah katakan, sebelum kalian bicara dengan kami umat Islam, mempertanyakan agama kami. Kami tidak masalah kalian tidak paham agama kalian, tapi tolong jangan coba upayakan menjelaskan iman kalian di sini. Karena takutnya saya lebih paham daripada kalian. Karena saya rajin baca kitab kalian. Saya jangankan baca Al-Quran saya, kitab kalian saja saya rajin baca. Untuk apa? Untuk mempelajari bagaimana doktrin agama kalian, supaya kami tidak mudah kalian tipui, seperti yang kalian lakukan tadi. Tertulisnya ayam, kalian jelaskan biawak. Yang ada-adanya kalian ini. Ya, saya akan sangat santun kepada kalian yang betul-betul ingin bertanya tentang agama saya.
Tapi ketika kalian adalah umat yang tidak mau mempelajari agama kalian, tapi sok-sok bertanya tentang agama kami, lalu menjelaskan kembali, hei, kalian berhadapan dengan Unirifa ini. 6 tahun bro. 6 tahun saya kuliti itu kitab kalian. Ayat-ayat yang kalian bahkan kaget mendengarkannya. Sebagaimana kalian tidak percaya selama ini bahwa Daud adalah Nabi. Mana ada Daud Nabi? Iya, karena Nabi nggak mungkin ngambil bini orang. Karena kalian menuduh Nabi kami poligami. Sementara Nabi Daud dalam kitab kalian itu, bahkan Abraham itu punya gundik. Kalian tahu gundik apa? Gundik adalah perempuan yang dipapap, ditiduri tanpa pernikahan. Jina. Bahkan di kitab kalian, para nabi berzina. Lalu ketika kalian bertanya, kenapa nabimu poligami? Sejak kapan poligami itu berzina? Sementara nabi-nabi di kitab kalian itu berzina. Mana buktinya? Abraham punya gundik. Uni, Daud punya sebentar gundik. dulu Uni, sebentar. Uni, coba sampaikan ke teman-teman yang muslim dulu, tahan dulu, jangan dulu kirim permintaan Uni. Ya, Karena teman-teman banyak muslim lagi. jangan naik dulu. Saya lagi on fire ya. Saya lagi on fire. Saya lagi memenuhi nubuatan kitab Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Saya lagi nginjili orang-orang dewasa di sini ya. Teman-teman muslim jangan nanti kesenggol tangan saya, nanti sakit, nangis ya. Ini berat kata, saya lagi nampari teman-teman oten yang tak mau belajar. Mudah-mudahan dengan saya seperti ini mereka mau belajar besok. Biar mereka besok oke, baca kitab mereka 2 Samuel pasal 12. Waduh, kitab Yesaya pasal 14:21. Waduh, Tuhan kebunuh anak kecil. Biarkan mereka belajar. Bisa jadi setelah ini mereka semakin paham dengan kitabnya dan mereka tak mampu lagi bertanya kepada umat Islam dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya ingin memojokkan Islam. Kemudian mereka sadar, oh iya ya, Tuhan saya sendiri ternyata pelaku poligami. Siapa yang bilang? Barbara Tering. Kenapa? Dalam dalam papirus tertulis bahwa istri-istriku, my wife. Waduh, itu bukan kata saya, itu kajian Barbara Tering. Bahkan teman-teman, bagaimana mungkin mereka mengkritisi seorang nabi yang memiliki istri lebih dari satu, sementara Tuhan yang memberikan Daud istri orang. Lalu mereka bertanya, kenapa nabi kita wajib dijadikan suri tauladan, sementara Tuhannya tidak bisa menjadi suri tauladan. Menjadi seorang suami saja Tuhannya tidak pernah. Bagaimana mungkin Tuhannya bisa dikatakan suri tauladan? Kenapa Unirifa kok keras banget Unirifa di awal-awal? Saya ini 6 tahun diskusi dengan umat Kristiani. Hidung saya terlalu tajam mencium mana serigala, mana domba, mana penyesat dan mana yang tersesat. Orang-orang tersesat ketika diberikan jawaban, mereka akan menangkap poin-poin kita, menanggapi poin-poin kita. Tapi orang-orang penyesat, mereka akan menjelaskan apa-apa yang tidak mereka ketahui. Contoh, dia menjelaskan ayat yang baru saya tunjukkan dan mereka baru tahu itu ayat baru ada. Lalu dia jelaskan, perhatikan itu. Dia baru dengar ayat itu. Dia tidak pernah tahu selama ini Tuhannya pernah mengambil bini orang. Cuma kurang lebih 2 detik, 2 menit berapa itu. Dia coba menjelaskan ayat itu. Dengan membela bahwa bukan Tuhan, kami tidak berlaku seperti itu. Bayangkan ikhwah, kenapa saya keras? Karena saya berusaha menempatkan diri saya kepada penyesat dan yang tersesat. Yesus sendiri terlalu keras kepada penyesat. Apa kata Yesus? Lebih baik bagi penyesat ini batu kilang diletakkan di lehernya lalu dia dicampakkan ke dalam lautan. Yesus mengajarin gitu. Saya ludahi. Belum saya apa-apakan, baru saya ludahi barusan. Jadi saya masih termasuk lembut daripada Yesus ya. Yesus ajarkan apa? Bahkan dalam kitab Ulangan, barang siapa yang mengajakmu menyembah kepada ilah lain, jangan kau berkasih sayang, kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Ajaran siapa itu? Tuhan Bani Israel yang katanya adalah Yesus, kata Mikana, kata Tritunggal bapaknya Yesus. Sementara Yesus ketika hadir di dunia, apa katanya? Yang penyesat-penyesat itu batu kilang letakkan di leher, campak ke dalam laut. Apakah umat Islam diajarkan begitu? Nehi. Kita membunuh ada haknya, ada alasannya kita membunuh. Karena memang dalam Islam, umat Islam diperintahkan adil. Ini bukti kenapa umat Kristen yang pendetanya tidak akan pernah mampu berhadapan dengan kita para apologet Islam. Karena mereka tidak akan bisa menahan roh kudusnya. Itu pernyataan saya. Baik, Bang Stel. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya turunkan Bang Stel, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya Bang tentang apa yang dibahas ini Bang. Saya baru masuk Bang. Oke, abang di bawah dulu ya, nyimak aja ya. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan, yang kawan-kawan Muslim tahan dulu. Kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen ya untuk naik bertanya atau naik dialog.
Kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen bertanya sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Yang kawan-kawan Muslim, tahan dulu, jangan dulu naik. Kasih kesempatan teman-teman kita Kristen. Di atas narasumber sudah ada dua. Ada Uni Rifa, ada Ustadz Alif, ada Bang Handi sebagai pemain belakang cadangan. Kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen untuk naik, brother and sister. Please, come on. HP dulu ya, Fandi, biar nggak ngecas. Gimana? Yuk, Undi ganti HP dulu Oke, ya. siap. Ya, silakan kawan-kawan Kristen ya, kirim permintaan. Kalau ada bapak-bapak pendeta, silakan kirim permintaan. Kasih kesempatan untuk kawan-kawan kita Kristen. Ya, silakan. Bang ATB Rubuk, silakan kirim permintaan Bang ATB Rubuk. Jangan typing di bawah. Kirim permintaan terus naik. Gitu loh. Mana Bang ATB Rubuk tadi? Silakan Bang ATB Rubuk. Kirim permintaan naik Bang. Oke. Bang Costa, selamat malam. Malam, Ya, Kristen Bang ya. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Bilangnya langsung bertanya. Tunggunya dulu. Ini ada lagi kawanmu naik ini. Kayak mananya? Mana Uni Rifa? Kenapa pergi? Dia ganti handphone, lobet handphonenya. Janganlah, asumsi yang ini baru sembunyi di balik sini. Jangan kau bantah-bantah saya. Kau mau framing Saya lagi mau di sini kau. Nah, saya mau tantang pernyataannya itu. Diam itu congor babimu, kau diam dulu. Jangan kau framing. Framing bilang orang pergi-pergi apa segala macam. Dia Iya, ganti handphone. jangan seperti congor unta. Baluap bajigur lah, bajigur kau lek. Mau? Diam dulu, ku bilang diam dulu. Kau diam dulu kalau ku bilang diam. Coba Apalah apa? kalian. Kamu Diam bilang yang dulu mau congormu, diam dulu congormu, diam dulu congormu, Kamu diam dulu congormu, Kristen kalau mau diam bertanya. dulu congormu, baluap. Berani? Silakan kawan-kawan. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Islam mau ditanya. Udah aku buang aja ini ribut kali, bah. Silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan. Kalau ada mungkin kawan-kawan Kristen yang pendeta, silakan kirim permintaan, kita bisa dialog santai, sharing-sharing, gitu loh. Silakan kawan-kawan Kristen. Nggak bisa dilembuti kalian ini, tidak beradab. Yang kawan-kawan Kristen ini tidak beradab, gimana mau dilembutin? Kenapa host barusan yang naik itu? Silakan yang Kristen. Kenapa? Barusan penyakitnya Kalau kumat. ada bapak-bapak, silakan Ustadz. Iya, kenapa dia barusan? Gimana Ustadz tadi? Gimana? Enggak, kenapa barusan dia yang naik, kenapa? Dia kepanasan, nggak mau diam, nggak mau mute. Oh, kepanasan. Saya masih mau ngomong, dia ngerocos terus. Kayak mana ya Ya kalau udah. Coba tim teknisi tolong benerin AC-nya, ada yang kepanasan ini. Berarti tempatnya belum diservis AC-nya. Iya. Lanjut. cek tes. Ini kedengaran suara saya Ustadz Alif? Ada kedengaran. Oh, Ustadz Alif. Kedengaran. Halo. Ya siap, sorry agak nge-lag ini karena koneksi tidak stabil ini kelihatan di sini. Ntar dulu, masih kuning jaringannya. Mana Uni tadi ya? Uni ganti handphone tadi. Masih jelas suara saya Ustadz? Jelas, aman. Aduh.
Cek 1 2 dicoba. Itu Uni Rifa di bawah. Ustadz Alif tolong dibantu dinaikkan karena jaringan saya ini lagi tidak stabil. Tolong bantu Ustadz. Tolong bantu di up Uni Rifa. Lagi kuning jaringan saya nih, nggak bisa buka data. Kenapa Uniripa kemana lagi dia? Bentar. Aku udah tahu. Itu di bawah Ustadz, tolong dinaikkan. Tolong Udah. dinaikkan dulu Uni Rifa. Kela Neng. Oh udah naik dia. Ini saya undang lagi coba. Ini baru muncul. Nah, gedein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, udah aman kan? Mana Uni? Kenapa nggak bisa naik Uni ini? Uni monitor. Ustadz Alif, suara saya jelas Ustadz. Hadir. Bang RA ini Kristen atau Muslim Bang? Gimana, Kristen enggak, Islam enggak sih, karena jarang semuanya. Oh gitu, berarti ateis ya? Bisa dibilang sih gitu, Bang. Silakan, ada yang mau dibanting-banting? Banting-banting. Heran aja sih kok kalau cerita logika agama diributkan. Emang sih itu kalau cerita logika Tuhan itu ada nggak? Atau Allah itu atau apa kayak segala macam? Oke, siap. Nanti dijelaskan ya. Uni, silakan Uni. Ustadz Alif atau Uni bisa nanti ganti-gantian. Silakan Uni. Ya, selamat malam RA. Silakan. Apa tujuannya ke atas? Silakan sampaikan. Ya itu aja dari tadi ribut-ribut soal agama. Ribut? Nggak ada yang ribut dari tadi. Tuhan itu atau Allah itu atau apa segala macam itu ada. Tunggu. Kita nggak ada yang ribut dari tadi. Kita biasa aja. Yang ribut Oten. Dengar saling-saling masing-masing, sayang. Yang Oten begitu, yang Enggak ini semua begitu. gini loh, brother. Ribut ini konotasinya yang mana? Berantem. Maksudnya kalau ribut orang bicara di mall juga ribut, nggak ada masalah. Nggak ada yang mempermasalahkan kalau kita gitu, ribut. mau Ribut nanya positif itu nggak masalah. Itu Satu-satu dulu dong. Ini saya bingung nih. Saya tanya, kamu ngapain ke atas? Kamu bilang ribut. Kamu mau ngapain? Jadi pemadam kebakaran? Ini loh, pertanyaan saya, kamu ngapain ke sini? pengen nanya aja tentang Ah, ya lu udah, yang lulus dari tadi. semuanya sih. Ya udah tanya, apa pertanyaannya? Nah, yang lu sembah itu nyata kagak? Apa? Yang lu sembah itu nyata kagak? Definisi nyata apa? Ya maksudnya kita cerita logika gitu. Ya ini pakai Gimana? logika nih. Saya menjawab pertanyaan Anda dengan pertanyaan karena saya ingin konfirmasi. Jangan-jangan masalah nyata antara Anda dan saya berbeda. Setahu saya nyata itu artinya ada. Nah menurut kamu nyata itu apa? Ya nyata, kalau menurut saya sih nyata itu ya memang udah nyata terlihat gitu. Jadi wajib terlihat baru dikatakan nyata. Ya bukti Oke. harus ada bukti nyata terlihat gitu. Oke. Kamu punya akal nggak? Nyata akalmu ada. Kalau saya tidak punya akal mungkin nggak mungkin bisa gimana ya? Ya udah. Mana Bisa akalmu? Saya pengen lihat. berbicara atau Biar gimana? terbukti bahwa akalmu ada, saya mau lihat dong. Sesuai parameter kamu bahwa sesuatu yang ada itu harus terlihat. Saya pengen lihat akalmu kayak mana bentuknya. Lope-lope kah? Bulat segitiga kah? Kayak tabu kah? Gini, saya bertanya. Kok balik tanya? Saya jawab dulu dong. Katanya pakai akal. Kita lagi bahas pakai akal nih. Ketika kamu memberikan satu parameter, saya menguji dulu. Kamu sesuai tidak, konsisten tidak dengan parametermu. Tadi kamu bilang yang namanya nyata itu harus terlihat. Saya tanya, kamu punya akal nggak? Ya, kamu punya akal. Mana nyatanya akalmu? Sesuai dengan parametermu, tunjukkan Akal. kepada saya. Kalau gua balik nanya, lu punya akal gak? Punya dong. Di mana akalmu? Akal itu adalah daya berpikir otak yang memang tak terlihat. Makanya saya tidak memberikan parameter seperti kamu yang mengatakan nyata itu harus terlihat. Karena bagi saya, bagi umat Islam, nyata itu tidak harus terlihat. Contoh, saya punya perasaan, ada tidak perasaan? Ada. Apakah harus terlihat dikatakan nyata? Tidak. Tapi kita memiliki kognitif menentukan bahwa dia atau tidak ada atau tidak ada. Suara itu ada atau tidak ada, nyata, terlihat tidak terlihat. Kalau kau memberikan parameter lalu kau tidak bisa ikuti parametermu, maka parametermu gugur, brother. Katanya pakai logika. Logika siapa yang kau gunakan ini?
Jadi kalau tanya gini, surga itu di mana? Kalau kamu nyata itu. Surga adalah tempat yang dijanjikan. Makanya dalam Islam itu kami diikat dengan perkataan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Inilah esensi orang bertakwa. Saya dikatakan Islam. Saya dikatakan bertakwa. Kalau saya termasuk orang yang percaya kepada yang goib. Apa yang goib? Sesuatu yang tidak ada pada tempatnya, yang tidak ada berada pada posisimu, kamu tidak melihatnya, sesuatu yang tidak bisa kamu raba. Dan inilah kepercayaan kami umat Islam. Lalu ketika kau tidak percaya bahwa yang goib itu ada, pertanyaanku, mana akalmu? Tunjukkan kepadaku. Kalau kau tak mampu tunjukkan akalmu, koreksi perkataanmu. Maaf Uni, saya tak sepakat lagi. Goib. Yaudah, tunjukkan akalmu yang tak goib itu. Goib mana ini, gimana nih? Saya adalah orang yang diajarkan harus percaya kepada sesuatu, informasi-informasi yang saya tidak berada pada tempatnya. Saya percaya bahwa Pak Soekarno itu pernah ada, sementara saya tidak pernah sejaman dengan Pak Soekarno. Dari mana saya tahu? Analisa manusia. Bukti-bukti yang ditentukan manusia. Yang terjadi pada Pak Soekarno bagi saya itu adalah peristiwa goib. Sesuatu yang bukan berarti hantu-hantuan saja goib itu. Maknanya luas. Lalu ketika saya tanya kepadamu, kau percaya bapak kandungmu itu adalah bapak yang telah memberi bapak? Kau percaya lelaki yang bersama ibumu itu adalah bapak kandungmu? Kau percaya enggak? Percaya enggak kau? Beda. Percaya dan saksi itu beda. Saya tanya, saya enggak tanya-tanya saksi. Saya tanya kau percaya atau enggak? Kau bawa-bawa saksi. Percaya. Saya tanya, Nggak percaya kalau kau percaya enggak kalau laki mama darah itu udah nggak bapakmu? mungkin bisa beda. Darah nggak mungkin bisa beda. Saya tanya, ketika kau percaya kepada bapakmu itu, apa buktinya kalau dia bapakmu? Pernah kau tes DNA aja, tes DNA, Pernah lihat kau tes darahnya. DNA? Darah nggak bisa Pernah dipisah. kau tes DNA? Pernah? Golongan darah Pernah saya nggak? sama dengan bapak saya. Saya tanya, pernah kau tes DNA bapakmu? Coba tunjukkan buktinya Udah, sekarang intinya kalau DNA. golongan darah. Ini artinya kau golongan darah saya terdoktrin. sama dengan bapak saya. Saya tunjukkan golongan bapakmu sama dengan mana buktinya. Coba ambil Sama-sama datanya, O. tunjukkan ke depan kami. Sama-sama O. Izin dulu, era. Tunjukkan, kami pengen lihat bahwa darah bapakmu dengan Sama-sama darah kau, O. biar kau nggak menipu. Saya Gini, ingin Era. tahu Nggak kalau seperti kau Anda betul-betul. mungkin B. Diam dulu, Sejak Era, diam kapan dulu. dalam istilah medis golongan darah bapak dengan anak itu wajib sama? Saya tanya kepadamu, golongan darah saya ketika sama dengan Fandi, apakah dia sedara dengan saya? Inilah kau. Kalian sendiri tentang hal yang nyata, yang nampak, hal yang jasad, zohir, yang kalian bisa toel-toel, kalian terdoktrin. Contoh, kau percaya bahwa laki mamamu adalah bapakmu tanpa kau uji tes DNA dulu. Munafik kalau kau bilang kau tes DNA dulu baru kau percaya di bapakmu. Jangan kau kibuli aku, ya. Kalau memang kau tes DNA dulu sebelum kau mengatakan, oh bapakku, kaulah bapakku, karena kau telah ku tes DNA. Tunjukkan buktinya. Inilah kalian, orang-orang yang mempertanyakan sesuatu yang di luar kapasitas kalian. Ketika saya tanya, kalian punya akal. Kalian bilang, iya. Saya minta tunjukkan akal kalian, tak mampu kalian tunjukkan. Maka parametermu tentang nyata itu sudah gugur, tapi kau tidak mau mengakuinya. Kenapa? Kau orang imani. Imani saja. Kau percaya bahwa laki mamamu adalah bapakmu yang telah meniduri mamamu sementara kau tidak ada berada di situ. Lalu kau bilang, kan tes DNA. Kapan kau tes DNA? Oke. Jangan tipui kami lah. Sebentar. Bang Waka ini Kristen atau Muslim, Bang Waka? Kenapa? Bang Waka Kristen ya? Iya, saya Kristen. Kenapa? Oke, di mute dulu Bang ya. Bang Jelkong ini Kristen atau Muslim, Bang Jelkong? Di mute Bang Waka ya. Mute. Saya baru mualaf, malah ada yang mau ditanyakan tadinya. Baru mau mualaf. Iya, baru mualaf. Kapan mualafnya, Bang? Sekitar 3 tahunan lah. Aduh, bukan baru lagi tuh, Bang. Udah lama itu, Bang. Jadi begini Bang, saya kan sudah 3 tahun mualaf. Cuma selama ini saya berpikirnya saya mualaf seakan-akan cuma formalitas. Nah, belakangan ini saya mulai berpikir dengan agama saya. Jadi ada hal yang mau saya tanyakan nantinya. Silakan Berarti lanjutkan Anda pertanyaan. Islam ya? Anda Islam sekarang ya? Sekarang Islam. Oh, Tapi ini sejak gimana? saya
sejak saya mualaf selama ini saya kan Gini, berikan brother. Saya tak mau minta bukti kemualafan Anda. Anggaplah Anda mualaf. Sekarang pertanyaannya apa? Jangan buang-buang waktu. Saya tidak mau membuktikan Anda mualaf betul atau tidak. Saya ini adalah orang yang sudah terbiasa menghadapi serigala berbulu domba. Bangkai itu ditutup dengan apapun akan tercium. Jadi saya tidak perlu. Ya, silakan. Tanya saja. Nah, saya cuma mau nanya ini. Kemarin saya pernah bertanya juga dengan orang majelis, kurang puas jawabannya. Jadi kan saya punya orang tua itu bapak kan sudah meninggal. Saya orang Batak. Nah, kemarin meninggalnya itu kan dikubur secara Nasrani gitu. Jadi kalau seumpamanya saya mau itu gimana? Saya cara ziarahnya ke sana sementara perkuburannya itu perkuburan keluarga yang Kristen gitu maksudnya nih. Udah, tidak ada kewajiban berziarah, brother. Dianjurkan berziarah itu hikmahnya memang banyak. Supaya kita mengingat kematian. Tidak ada ritual Islam itu mewajibkan berziarah. Mendoakan orang tua itu kalau dia muslim bisa dimanapun Anda berada, kecuali di tempat-tempat yang tidak patut, ya. Nah, ketika orang tua Anda adalah non muslim, tidak perlu didoakan lagi, ya, karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Itu urusannya dengan Allah. Jadi apa masalah mau Anda bisa berziarah atau tidak, itu urusan personal Anda, itu nggak ada kaitannya dengan agama itu. Oke, siap. Tapi baru-baru ini saya lihat di kontennya Ustadz Hadi Hidayat, katanya kan yang membantu orang tua itu setelah meninggal itu doa dari anak. Ya, orang tuanya yang muslim. Orang tua Anda kafir atau muslim meninggalnya? Tapi mohon maaf ini saya kayaknya nggak terima lah kalau dibilang kafir kayak gitu. Loh, saya tanya, orang tua Anda meninggal dalam keadaan kafir atau keadaan muslim, kok Anda nggak terima? Jangan ke saya, saya bertanya, karena kafara itu artinya orang tidak berislam. Satu agama kafir gitu. Iya, gimana? betul. Selain Islam itu kafir, kafara, menutup diri. Kalau nggak mau jadi Islam lah. Agama kafir juga, kan menurut saya. Loh, mana kata kafir di kitab Anda? Hah? Kok berani-beraninya menggunakan kata Islam? Mana kitabmu bahasa Yunani loh? Iya. Nggak malu kau pakai kata kafara dari bahasa Arab itu, menutup diri. Di kitabmu itu kunarion tertulis. Jangan kau mengada-ada lah pakai kata kafir. Nggak malu kalian pakai bahasa Arab. Kata kafara itu kafir. Bodoh kali kau. Nah, inilah bahasa roh. Ujung-ujungnya mereka ketika tidak mampu membantah, mereka akan mengeluarkan bahasa roh. Bahasa roh kudus itu begitu, teman-teman. Pendeta, baik jemaat pendetanya punya bahasa roh kudus. Jelkong, saya tidak peduli Anda terima atau tidak terima, karena diskusi ini bukan berdasarkan keterimaan Anda atau tidak terima Anda. Saya bertanya, apakah orang tua Anda mati dalam keadaan kafir atau Islam? That's all. Kalau saya nyebutnya non muslim, karena saya kalau dengarnya kafir. Kalau non muslim artinya tidak selamat. Kalau kafara artinya menutup diri. Mana yang lebih kurang ajar? Berarti Anda bilang mamaku tidak selamat, berarti non muslim, non Islam. Betul. Oke, gini. Bapak. Oke, saya mungkin terima, tapi yang saya harapkan sih tadi, saya pikir diskusi di sini edukasinya itu edukasi yang ingin Anda lakukan edukasi ala-ala Kristen. Ini tempat muslim. Kami harus menempatkan seseorang pada tempatnya. Wala talbisul haqqo bil batili. Saya diskusi bukan menginginkan bagaimana supaya kalian tersenangkan oleh birahi kalian, kesenangan kalian. Saya pengen universitas seperti yang saya mau. Islam itu, saya ini sedang berapologet menghadapi serigala berbulu domba. Saya harus tegas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika saya tanya, ibumu kafir atau Islam? Itu pertanyaan lugas dan harus dijawab. Bapak Uni, bukan ibu. Ya sudah. Bapak. Ya sudah. Bapak Anda itu kafir atau Islam? Semoga aja lo dipoligami. Amin, amin ya Allah. Semoga aku dipoligami oleh lelaki yang tepat, yang luar biasa, memiliki kekayaan yang melimpah. Amin. Saya bukan berharap Uni jadi seperti yang saya harapkan, bukan itu. Cuma yang saya tahu kan Islam itu damai, indah, sejuk. Agama Islam kan damai, itu. indah. Tanpa ada peperangan tahun 1945, tidak ada kedamaian yang kau rasakan sekarang ini. Maka ketika kau katakan Islam itu damai, damai seperti apa? Kami umat Islam ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kau tengok para pejuang yang berteriak Allahu Akbar ketika berperang, damai nggak itu? Tidak. Tapi akibat mereka melakukan peperangan, kau menikmati kedamaiannya. Ini Islam. Islam itu adil, meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Nggak ada ceritanya ketika masuk penjajah, sayang masuk ke rumah kami sayang, ambillah makanan yang ada, perkodoklah diriku bang. Dalam Islam itu kami harus tegas. Sudah kutanya tadi, apakah ibu ayahmu meninggal dalam keadaan kafir atau Islam? Kau bilang dia non muslim. Lebih ngeri kau.
Kau bilang dia tak selamat. Saya katakan dia tertutup. Dia menutup diri. Bahasa saya lebih sopan. Lalu kau tidak terima. Lah, kenapa saya harus mengikuti apa yang kau inginkan ketika diskusi, my brother? Kalau tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, turun. Sesimpel itu. Toh saya tidak pernah memaksa 1,7 orang ini menonton saya debat. Kalian tahu semua bagaimana karakter saya. Ketika saya katakan itu salah, ya salah. Ketika benar, ya benar. Saya tak akan pernah ikuti maunya kalian ketika diskusi. Uniripa, tolong dong begini begitu. Tergantung. Kalau yang kalian sampaikan itu kebenaran datang dari Al-Quran, saya ikuti. Tapi kalau datang dari keinginan kalian, siapa kalian ngatur-ngatur saya? Sama aja kan semua orang. Oke. Begini. Satu. Siapa yang mau bertanya? Enggak, saya jangan begini. Jangan coba jelaskan apapun kalau kalian tak punya ilmu. Karena saya sudah tunjukkan tadi. Tidak mau menjelaskan. Cuma saya lihatnya sih, ini cara Uni mengedukasi ini kayak menjustis juga, kayak menjatuhkan orang. Yesus Mungkin bukan gini. hanya menjustis. Oke. Bahkan Yesus mengatakan dalam kitab yang kau imani dulu, bersyukur kau jadi orang Islam. Bahkan Tuhan yang kau pernah sembah dahulu mengatakan perempuan anjing, mengatakan ular beludak kepada kaum Farisi, mengatakan tidak selamat orang Farisi Saduki. Itu bukan cuma menjustis, bahkan mengajarkan kebencian dengan ada dalil di dalamnya. Barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, maka tidak bisa menjadi pengikutku. Saya lebih luar biasa menggunakan Al-Quran. Adil. Kalau kamu tidak terima jawaban saya, turun. Kalau kamu ingin membantah jawaban saya, bawa antitesis. Sesimpel itu. Banyak yang saya hadapi, bukan kamu aja, jelengkong. Oke, siap. Perempuan itu harus tegas. Birahi kalian kalau seandainya jelengkang. Ya gitu jelengkang. Birahi kalian nanti. Pas Tapi gini ditengok loh Uni. punggungnya Ini bolong. orang sebentar. Apa Ustaz Alif? Sebentar. Pas ditengok punggungnya bolong lagi. Aduh, Iya. ngeri aku. Ngapain saya kayak gitu? Sebentar. Beli sate 1000 tusuk. Sebentar. Saya rasa yang kayak gini nih yang bikin jelek nama Islam. Karena saya lihat Saya Enggak, tidak sebentar, peduli. sebentar. Turunkan. Ini Sebentar. orang, ini bukan Islam ini. Turunkan. Udah, Bukan. kita diskusi. Turunkan Fandi. Kita Diskusi tidak jangan butuh, tak butuh kau. Lanjut yang lain. Kita lagi kita lagi menginjili ala Yesus. Saya lagi kesurupan Yesus. Yesus mengajarkan cara menginjili seperti ini. Ibrani, makanan keras untuk orang dewasa. Saya lagi tidak merepresentasikan jiwa sebagai muslimah. Kalau saya muslimah, saya di masjid. Contoh menjadi muslimah itu. Assalamualaikum Ustaz Alif. Apa kabar Ustaz Alif? Masya Allah Ustaz Alif. Ustaz Alif, tas Ustaz Alif nanti saya kirimkan ya. Tapi minta alamat Ustaz. Ini tas Ustaz Alif udah ada. Oh, Ini Islam. siap. Makasih, Masya Allah. Nah, jadi kalau kalian lihat ayat seperti tadi itu representasi Bible, karena saya baru baca Bible, ya, gitu. Baik, saya ambil alih dulu. Sebentar, diam dulu kau, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Sair salah Bahar. naik nih saya nih. Wah bangga saya tuh sama Mempo tuh, cakep Iya. banget, ilmunya tinggi. Jadi kita emang jangan sekedar KTP doang ya punya agama ya. Kita harus lebih dalam lagi Bang Sair menangkap. Bahar. Bang Jadi Sair, Bang Sair. ketika- Ini Bang. Izin dulu, Bang. Ini lagi Siap, mode siap. komal, lagi mode dialog, Bang. Siap. Mungkin Oke. saya turunkan Bang Bahar, saya kasih kesempatan kawan-kawan Kristen kita naikkan dulu Bang ya. Siap, Bang. Narasumber Siap. ada Ustadz Alif sama Unirifa. Makasih banyak Siap. Bang Sair. Siap. Orang bandel-bandel Makasih ya banyak. kawan-kawan kita nih ya. Tapi kalau ada yang mau disampaikan Bang Sair, silakan sampaikanlah dulu. Silakan Bang Sair. Terus semangat. Tetap kita semua Siap. saudara. Siap, makasih Bang Sair. Bahar. Siap. Terima kasih. Thank you Bang, thank you. Ini bukan room tempat belajar internal Islam. Kalian nggak paham. Ini room dialektika lintas agama. Di sini orang Kristen yang akan belajar kepada kami. Kok kalian yang mu'alaf, yang Islam yang bertanya di sini? Pergi ke masjid, cari guru-guru yang mursyid. Tambah wawasan Islam. Masuk ke ranah ring tinju. Sudah dikatakan, ring tinjunya orang Sumatera Barat lawan orang Jawa katanya. Masuk orang Kalimantan. Dan dibilang lawannya tuh orang Jawa sama orang Sumatera. Tadi bilang di sini tuh untuk Kristen belajar. Kok kalian masuk mualaf Islam? Ngapain kalian masuk ke sini? Kalian tonton Ustadz Abdul Somad, kalian tonton Buya Yahya, kalian tonton Gus Baha. Saya bukan ulama, saya pendebat. Masuk kalian kering tinju, saya sikut kalian. Kena nangis, mencret, ngadu ke mamanya. Naikkan orang-orang yang mampu bertanya. Ya saya tidak mengatakan mampu menyatakannya, mampu bertanya. Karena kebanyakan oten ini nggak mampu bertanya, bingung saya. Baik, mungkin saya ambil alih kembali ya. Saya mau gini dulu, saya sampaikan kepada teman-teman ya.
untuk saudara-saudara seiman, kami di sini narasumber sudah ada Ustadz Alif dan Uni Rifa, ada dua. Mohon maaf ya kalau memang ada yang merasa lebih kompeten ilmunya dibanding Uni Rifa dan Ustadz Alif, silakan saya kasih kesempatan untuk naik. Ya, ketika berbeda dengan apa yang terjadi di Komal, saya langsung tendang tanpa ada basa-basi. Untuk kawan-kawan Kristen, kami kasih kesempatan naik bertanya sampai Yesus Kristus. Tengok. Fandi, lihat tuh si Jelengkong tadi. Dia bilang dia mualaf kan. Coba kalian baca typing dia tuh. Tapi kau pendebat di debat balik takut malah diturunkan. Mualaf kayak gitu. Udahlah. Kau serigala berbulu domba, hidungku ini udah tajam. Ya, kalian tuh terbiasa kalau bertemu orang Yunani, kalau bertemu orang Yahudi, aku jadi orang Yahudi. Kalau bertemu orang ahli Taurat, aku jadi orang ahli Taurat walaupun aku tidak mengikuti Taurat. Kalian buktinya Snok Horgonye nyamar jadi Islam, Johan Louis Burkhardt menyamar jadi Islam. Sudah terbiasa kalian dan kami orang yang waspada. Kami ketika sudah terjadi kejadian seperti itu, kami tak akan biarkan lagi. Jadi ketika kalian mengaku Islam, mengaku mualaf terus kalian pikir kami percaya? Cuy. Tidak ada. Ini room dialektika lintas agama. Kalian Kristen naik ke atas bertanya. Kalau punya ilmu diskusi dengan saya. Di atas saya ilmunya debat saya. Uni, nggak capek kau minumlah dulu kau. Nggak capek. Oke, gini ya. Kau nanti lagi on fire ini. Ya, untuk kawan-kawan Muslim sekali lagi saya sampaikan, kasihlah yang ujung tombak begitu. Kasihlah abang-abang kita yang debaters. Ya. Seperti Ustadz Alif, Uni Rifa, Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Sugi, Ustadz Tata, Ustadz Bang Al Hidayah, Bang Pike ya, dan kawan-kawan debaters lain. Yang kawan-kawan Muslim yang baru menengok, baru menyimak debat-debat lintas agama seperti ini, kalau bisa ditahan dulu birahi girohnya untuk naik di komal-komal seperti ini, karena kami lagi mode diskusi ini, mode dialog. Mohon pengertiannya teman-teman. Kasih kesempatan kawan-kawan kita Kristen untuk naik bertanya. Silakan ya. Untuk kawan-kawan Kristen kami kasih kesempatan. Kawan-kawan Muslim ditahan dulu. Ya, silakan Pak Pendeta Sabar. Kristen ya Pak Pendeta ya. Ya. Ya, selamat malam. Shalom buat semua. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Mau tidak hatu sama Uni Rifa? Numpang nanya doang, ini room judulnya apa ya? Membahas tentang apa? Iya, ini spesifik atau luas? Membahas tentang pendeta yang takut diskusi. Ini hanya spesifik di Indonesia Pak Pendeta. Oh, pendeta takut diskusi. Kenapa pendeta takut diskusi? Uni jelaskan nih. Baik Pak Pendeta yang selamat malam, telah berkunjung ke room diskusi, tempat di mana kami umat Islam terkadang menginjili, terkadang berdakwah. Saya adalah pendiskusi lintas agama, kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu saya memulai debut karir saya sebagai pendiskusi lintas agama menghadapi penutua Uti Watimena yang telah berpulang ke surga bapaknya. Konon katanya begitu. Dan saya sudah mempelajari sekitar 6 tahun lalu, kenapa yang diskusi dengan saya itu jarang yang pendeta-pendeta mumpuni. Kenapa yang banyak diskusi kepada saya kalau nggak penghujat, apologet, apoloncet, apolonyet? Kenapa jarang pendeta? Pernah saya menghadapi Pak Pendeta Esra Soru, lalu dia berkata setelah diskusi, saya takkan lagi berdebat dengan Lipa. Saya nggak tahu, mungkin sakit perut setelah diskusi dengan saya. Jadi kenapa kalian ketakutan berdiskusi dengan kami? Itu pertanyaan kami sebenarnya. Kenapa? Karena saya mengalami peristiwa itu. Kebanyakan pada para pendeta tidak mau berdiskusi dengan kami, tapi akhirnya saya tahu apa alasannya. Pertama, wajar. Apolonyet, apoloncet tak dapat perpuluhan. Tapi pendeta dapat perpuluhan. Apolonyet, apoloncet tidak memiliki jemaat. Jadi kalau seandainya dia salah-salah sebut, tak akan ditinggal jemaat. Kalau Pak Pendeta itu tidak boleh menghujat, kalau apolonyet, apoloncet boleh menghujat. Kenapa? Sopi Kuntul, Kiamit Amit, ya, Fatimah Sedekah, Taifudin Ibrahim, Paul Jong, semua adalah penghujat yang bukan pendeta, bukan lulusan sarjana keteologian. Walaupun ya Paul Jong ngaku-ngaku, walaupun tak bisa membuktikan. Artinya bicara apa? Lu, saya kan ditanya, ya wajar saya bercerita pribadi.
1 jam 1 jam gimana? Kan Bapak tanya kan. Jadinya hanya kan Kadang begini, Uni, kemungkinannya begini. Kenapa pendeta-pendeta tidak mau berdiskusi dengan Uni? Mungkin karena kita punya prinsip ajaran Yesus mengatakan janganlah buang mutiara kepada babi-babi. Mantap. Kalau begitu kenapa? Ketika Yesus ajarkan jangan berikan mutiara ke dalam mulut anjing dan babi, kenapa Yesus mengambil Paulus penjanda Farisi munafik Gak menjadi ada pakai anjing, jangan tambah-tambah ayatnya. anjing nanti? Ini gimana ini kitab? Oke, kasih datanya. Oh, kan saya sudah katakan nih, kenapa pendeta banyak sekali nggak mau diskusi sama saya? Kadang salah sebut ayatnya. Ke mulut babi-babi, jangan tambah-tambah. Nah, tengoklah. Aduh, ini saya kasih datanya ya. Nah itu satu kemungkinannya, tapi Bentar, ya satu dulu, ya. kemungkinannya percuma debat sama Uni karena Uni tidak memiliki. Tunggu dulu, saya kasih data dulu, Pak. Uni tidak memiliki. Saya lagi kasih data. Ini saya kasih data dulu. Pak, Bapak itu saya lagi ngajarin Bapak Bible, Bapak saya sebut. Kapasitas Aduh, Bapak ini kok nggak ilmu. Bapak, tunggu dulu. Bapak jangan kan bicara ilmu. Bapak aja membaca Bible, Bapak aja enggak mengerti, Bapak. Enggak salah-salah, Bapak. Nih, Bapak baca dulu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu berikan kepada babi. Bapak aja udah salah-salah baca Bible, Bapak. Sudah saya katakan, Mbak. Kenapa kalian para pendeta takut? Karena saya lebih hafal Bible kalian dibandingkan kalian. Coba kalian perhatikan. Bapak bilang babi-babi tadi, jelas di sini tertulis anjing dan babi. Bapak yang tertulis. Uni. Putus-putus suaramu, Uni, putus-putus suaramu. Uni ngelek. Kau yang ngelek. Refresh, aku yang ngelek. Enggak, itu Uni Ripa itu nge-lag gitu. Uni ngelek, Uni. Suaranya hilang. Ini udah belum? Belum ada, masih nge-lag suaranya. Tes. Oke. Atau saya sedikit masuk dulu kalau gitu. Silakan Ustaz Alif masuk. Tes, suara udah belum? Udah. Netral dulu, Uni tenang dulu, Uni. Minum air putih dulu. Kasih Ustaz Alif dulu, silakan. Oke, baik. Sambil nunggu kembali pulih sinyalnya. Kalau tadi Pak Pendeta ya, di sini atas nama Pak Pendeta mengatakan bahwa jangan memberi mutiara kepada babi dan sebagainya. Ini jelas pengajaran Yesus. Berarti harus didengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Mulailah berpatokan dalam bernarasi sebagai seorang Kristen, menjelaskan tentang ketuhanan, pengajaran dan lain sebagainya kembali kepada Yesus. Karena Anda sedang mengambil dalil pengajaran dari Yesus. Dalam hal pembuktian, bisa kita maju ke depan. Apakah Pak Pendeta bisa mempertanggungjawabkan pernyataan Yesus ini? Nah, itu masuk ke materi nanti. Silahkan, baru kita masuk diskusi. Setuju Pak Pendeta? Tes suaraku masih udah ada. Sekarang ada, Uni. Oke, 3 poin yang ingin saya tekankan dari pernyataan Pak Pendeta. Pertama, ketika Anda mengatakan kami tidak berilmu daripada kalian, saya sudah membuktikan, bahkan Anda salah membaca kitab Anda. Anda mengkoreksi saya ketika mengatakan jangan memberikan mutiara kepada mulut babi, anjing dan babi. Anda katakan, bukan babi-babi kata Anda. Jelas di kitab Anda tertulis di situ anjing dan babi. Bahkan Anda sendiri sebagai seorang pendeta salah mengutip kitab Anda. Bayangkan. Lalu ketika Anda mengatakan tidak boleh kami para pendeta memberikan mutiara kepada anjing dan babi, sementara Tuhan Anda Yesus berkata, injililah seluruh makhluk. Apakah anjing dan babi tidak termasuk makhluk? Inilah kontradiksi dalam kitab kalian. Ya, kemudian kita bahas ketika Yesus mengajarkan jangan berikan sesuatu yang kudus ke dalam mulut kepada anjing dan babi, kalian memasukkan anjing dan babi ke mulut kalian. Lagi-lagi kalian mengingkari ajaran Yesus. Lalu kemudian Ustadz Alif dengan poinnya, kalau memang kalian mengikuti ajaran Yesus, tidak memberikan mutiara kepada mulut anjing dan babi, kenapa kalian menginjili orang-orang di luar Kristen? Silakan dijawab.
Coba dibuka mute-nya Pak Pendeta. Coba itu saya sudah undang untuk buka mute. Silakan Pak Pendeta. Ya jangan ditutup terus dong, anu saya ya, jangan di unmute terus. Enggak gini Pak Pendeta. Ini kan banyak kawan-kawan yang sering live di YouTube ya. Jadi kalau abang lagi tidak ngomong, ada baiknya untuk bagusnya Komal berjalan dengan baik diskusi, mute-nya ditutup, nanti setelah kalau sudah mau ngomong baru dibuka mic-nya supaya teratur Komal kita seperti itu. Jadi terima kasih. Mari kita junjung etika komunikasi ya. Oke, baik, terima kasih. Uni biasa saya lihat mencopot-copot ayat tanpa memahami konteks dari ayat, dari teks. Jadi menjawab pertanyaan kenapa pendeta takut diskusi, bukan takut, tapi itu adalah perbuatan sia-sia karena nggak nyambung ilmunya. Nah, terus tadi saya lihat sebelum saya masuk kan, Uni suka nyerocot seperti ketika aku di tengah-tengah orang Yahudi, aku seperti Yahudi, dikutip ayat yang disampaikan Paulus. Padahal sebenarnya itu ilmunya Paulus adalah ilmu yang sangat positif, yaitu ilmu adaptasi. Tapi Uni mengutip tendensinya negatif. Jadi Adaptasi atau nyamar, Pak? nyamar dan adaptasi. Nyamar itu ilmu. Coba jelaskan adaptasi dulu. Adaptasi itu perlu nggak menjadi orang Yahudi ketika kamu bukan orang Yahudi? Harus jadi orang Yahudi kita? Perlu supaya kita bisa diterima. Padahal kamu bukan Jadi orang Yahudi. kalau Uni tidak berani Padahal adaptasi, kamu bukan orang Yahudi. Itu penipu namanya, Pak. Dan jelas kamu bukan orang Padang. Kamu bilang kamu orang Padang. Itu penipu. Bukan. Seperti jadi jangan bodoh-bodohin orang, Uni, nanti kau dikutuk Tuhan Yesus. Baca dalil kitab suci. Tadi sudah ngutip ayat salah-salah pula. Katanya babi-babi. Padahal jelas di situ tertulis anjing dan babi. Anda sendiri ngutip ayat, comot-comot ayat, salah pula lagi. Anda salahkan saya ketika mengutip ayat Anda. Sementara Anda sendiri membuktikan sudahlah salah kutip, comot-comot pula, lalu mengajarkan saya supaya tidak melakukan hal yang sama. Sementara Anda sudah tunjukkan Anda yang salah kutip dan comot-comot ayat, tidak sesuai dengan konteks. Justru Anda yang salah. Gimana Sebenarnya salahnya? yang saya maksud adalah mutiara kepada babi-babi, bukan barang mulia. Berarti terjemahan yang Anda kutip sudah Anda Terjemahan yang khususkan. salah. Terjemahan yang salah. Nomor 6. Di sini tertulis, Saya keluar jangan dulu kamu ya. memberikan Nanti barang saya yang cari kudus ya. kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Nah itu yang saya Mau ngeles maksud. lagi? Kalimat Mana terakhir itu babi-babi di mutiara situ? kepada babi. Gak ada babi-babi di situ, babi aja. Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Oke. Kenapa kau potong-potong kitab sucimu di situ Matius? Itu tuh lengkap ayatnya saya bacakan. Kau potong-potong sendiri Pak Pendeta. Inilah kalian Oke, tidak menghargai kitab gini. kalian. Saya sendiri Gini. menghargai kitab kalian loh. Itulah maksudnya, makanya tidak ada pendeta yang mau ngeladeni Uni karena cuma Oke. nyerocos taunya. Saya tanya. Jadi Alasan bagaimana Anda kita itu mau bagaimana dengan menyanyiakan apa sia-sia pernyataan Yesus? ilmu kita? Injililah seluruh makhluk. Apa artinya itu? itu dalam konteks misi, Misi tapi dalam konteks memurtadkan orang Islam orang. yang Dengar. tak mampu berdebat seperti saya. Lah, nggak mau Lah. diem. Kalau dalam konteks orang yang sudah menolak Yesus, menolak Injil, itu disebut membuang hati, pikirannya sudah Saya tanya kepada Anda. dikeraskan setan. Yesus datang untuk siapa? Untuk penjahat, pendusta, penipu, atau untuk orang benar, atau untuk orang baik? Jawab.
untuk orang semua manusia. Itu sudah bertentangan dengan ajaran Anda barusan. Ketika Yesus di ayat lain mengatakan, jangan berikan mutiara kepada mulut babi dan anjing. Artinya jangan injili orang yang telah menolak Yesus. Lalu Yesus mengatakan apa barusan? Aku datang untuk mereka yang berdosa. Sedangkan para pembunuh, pemerkodok, para koruptor didatangi oleh Yesus. Lalu Anda bilang, kami nggak usah menginjili mereka yang telah menolak Yesus. Ajaran kalian kontradiksi. Antara Dengar, Yesus dan Uni. Anda saja sudah bertentangan. Jadi Yesus Anda mengajarkan tidak apa? memahami Aku datang konteks. untuk para pendosa. Inilah kalian. Inilah kalian punya alasan saya tidak mau berdebat dengan seripah karena dia seperti anjing dan babi. Iya. Sedangkan Tuhan Anda saja memberi makan kepada remahan anjing. Dia berikan itu remahan. Inilah Tuhan kalian bertentangan dengan kalian. Maka Anda ini tidak mewakili Nah kan Yesus. ini Anda mewakili diri nyerocos. sendiri. Nggak tahu konteksnya ini, makanya panas sudah. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Tentang anjing dan babi tadi. Apa konteksnya? Coba jelaskan. Baca konteksnya. Itu kepada orang yang sudah menolak dan menginjak-injak kebenaran seperti Uni ini. Matius 7 Terus, ayat 6. Kita kalau- lihat. Di mana itu tertulis konteksnya? Jangan menipu saya. Di sini artinya hal yang kudus dan berharga. Jangan menipu saya. Pendeta kayak gini kok nipu saya. Saya ini pembaca Bible loh. Mana ada di situ konteksnya begitu? Penipu. Jadi kalau Uni membaca itu, kebenaran itu tidak pantas Coba, diberikan izin, kepada izin, yang Pak tidak Pendeta. menghargai kebenaran. Pak Pendeta, izin dulu Pak Pendeta, gini aja Pak Pendeta. Coba aku tanya Pak Pendeta. Siapa nama Tuhan Pak Pendeta? Coba kalau aku tanya gitu. Siapa nama Tuhan Pak Pendeta? Diskusi ini Enggak. Ini bukan diskusi dulu, Pak. Saya tanya dulu Pak Pendeta. Siapa nama Tuhannya Pak Pendeta? Saya mau tanya, diskusi ini mau melebar dulu, apa? Sebentar, Pak Pendeta, enggak. Saya mau tanya loh kepada Bapak Pendeta. Menjawab ini dulu. Iya, saya mau tanya dulu ke Bapak Pendeta. Nama Tuhan Bapak Pendeta itu siapa? Gitu loh. Supaya bisa kita komparasi dengan Bible-nya. Betul tidak yang Pak Pendeta katakan? Kok melebar? Kan gitu. Saya udah pas tahu kamu pasti udah, melebar. gini aja. Aku tanya Nama saja Pak Tuhanmu Pendeta. siapa? Nama Tuhanmu siapa? Allah. Sekarang Allah Bapak itu Pendeta ada. siapa nama Tuhan Bapak Pendeta? Silakan. Allah itu siapa? Ini pertanyaan kedua, Pak. Aduh. Kalau di saya Allah itu dijelaskan, Allah itu roh. Entar dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta tadi saya tanya tidak jawab, malah tanya balik. Setelah saya jawab, saya tanya Pak Pendeta, kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Loh, Anda kan sudah tahu sebenarnya nama Allah kami. Dua. Oke, aku jawab ya. Tapi setelah aku jawab yang kedua, Pak Pendeta jawab pertanyaan saya. Gimana? Jadi gini, Aku jawab ya. Allah. tadi Oke, saya aku tanya, jawab. Dengar. Aku tadi jawab. saya tanya Allah. tidak melebar, sekarang Aku jawab. Sekarang Ini kan dua lebar. pertanyaan Pak Pendeta. Kok Saya kenapa ini Pendeta tidak- takut ditanya? tidak Kenapa ada di Pendeta meja takut ditanya? belajar saya ini. Kenapa Pendeta takut ditanya? Aku jawab ya. Yang kedua pertanyaan Abang. Boleh aku jawab? Apa Allah itu siapa? Aku jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Sekarang ku tanya Pak Pendeta. Siapa nama Tuhan Pak Pendeta? Allah. Yesus bukan. Allah. Yesus Kalau juru Yesus bukan- selamat. Yesus Berarti Yesus artinya bukan Tuhan. juru selamat. Kristus Bukan Tuhan artinya berarti. yang diurapi. Berarti bukan Tuhan Yesus ini. Allah, Tuhan saya, Allah. Berarti bukan Yesus Tuhannya Anda ya? Yesus juru selamat. Tuhan bukan. Lagi namanya. Allah saja sudah salah. Tuhan bukan Pak Pendeta. Aduh, kayak mana ya jaringan Apa ini? etimologi Pendeta, namanya dengar. apa? Kristus Antara kata, aduh, ini Mosia dengan Mesia, tak mampu bedakan pendeta ini. Belajar dulu lah, sekolah lagi lah teologi sana Pak. Kalau nggak saya ngajarin Bapak, mau saya ajarin. Yeshua pula pergi pula ke Mesiak. Dari mana pula datangnya Yeshua ke Mesiak, Pak? Mesiak dengan Mosia itu berbeda. Dari aduh, udah lanjut. Parah kali ini pendeta nih. Yesus kata Kenapa putus-putus suaranya Pak Pendeta ini ya? Kok pula
Bapak, Coba Pak, tunggu dulu, Bapak tunggu. etimologi terminologi. Tolonglah Bapak tunjukkan di sini dulu kredibilitas Bapak, Pak. Mana ada tahu nih terminologi itu Bapak Pendeta ini. Aduh. Coba mute-nya dibuka Bapak Pendeta. Coba itu tadi jaringannya kayaknya merah, makanya suaranya putus-putus. Coba dibuka kembali mute-nya Pak Pendeta. Ya, oke. Ya, tadi kan bukan Yesus ya, Tuhannya ya, bukan ya? Tuhan saya Allah. Bukan Yesus. Apa? Tunggu, Pak Fandi. Apa arti Allah? Allah Apa? itu penguasa tunggal. Allah itu roh. Jadi Oke. apalagi nanti Udah. Ada kalau Anda melihat Allah penciptaan, penciptaan Kejadian 1 ayat 1, Anda telusuri dari bahasa Ibraninya itu Pak, coba tunjukkan kata Allah dalam kitab Anda dulu, Pak. Tunjukkan kata Allah. Akar katanya dari mana itu kata Allah itu? Silakan ditunjukkan. dari bahasa Ibraninya El. Dari Sejak situlah kapan muncul ada orang Ibrani mengatakan kata Allah? Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah, Pak. Eloah, Allah, Elohim. Sejak kapan kata Allah itu artinya adalah penguasa? dari Bisa tunjukkan. asal kata El, Eloah, Elohim, El Shaddai. Nih, saya El, tunjukkan kepada Anda itu- bahwa kata Allah artinya adalah sumpah serapah. Ya, nih. Duh, parah nih oten-oten nih. Kok kayak gini kalian kualitasnya para pendeta aja. Duh, ya Allah. Nih. Lalu nama Allah Anda siapa? Tuhan Oh. Anda siapa? Nama Tuhan saya itu Allah. Allah, bukan Allah. Apa bedanya Allah, Allah. Allah dengan beda Allah? lah. Beda lah, Allah, Allah. La-nya satu itu Allah, Allah. Itu Allah itu artinya sumpah serapah. Ini saya kasih Anda data nih. Ya. Bilangan pasal 5 nomor 27. Allah sama Allah. Ini kalian nih. Kalian nih nggak ngerti bahasa Ibrani, sok-sok pula kalian. Siapa nama Allahmu? Allah itu apa? Allah itu kata dari mana? Siapa yang pertama sekali menyebutkan kata Allah, Pak? Eloah, Allah, Elohim. Itu yang ada konstruksi bahasanya. Allah itu bahasa dari mana itu? Elohim itu bahasa Ibrani. Dari perjanjian lama. Pakai kata im. Apa? Dari mana menjadi kata Allah? Siapa yang ngajarin jadi kata Allah? Sembarang Baca- pendeta nih. Tapi nggak ada tulisan Allah. Nggak ada tulisan di situ Allah tulisannya. Baca Tulisan Udah, nih baca nih. Nih. yang menyebut, janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di situ sudah muncul nama Allah. Apa ini? Allah itu apa? Gelar atau nama? Coba dijawab. nggak sama Pak Pendeta. Biar namanya Allah. Aduh, ini yang ngomong ini satu-satu lah. Kau nggak kau malu pendetamu nggak mampu menjawab ya? Sampai kau membantu dia. Kau pikir dia butuh bantuan? Kau nggak menghargai pendeta ini? Kau jemaat biasa aja, pendetamu aja kalang kabut. Kau pula mau menjelaskan? Ada aja. Tadi pertanyaan yang satu belum tuntas. Kenapa? Iya, saya mau pendeta- menunjukkan Anda bahwa kata Allah itu tidak ada. Makanya kita Tidak nggak ada mau bahasa diskusi. Semitik menggunakan kata Allah untuk Sama- nama Tuhan sama kecuali untuk Uni, sumpah karena serapah. kapasitasnya Nih, begini. Mazmur pasal 10 ayat 7. Ini saya tunjukkan kepada Anda nih. Mazmur pasal 10 ayat 7 itu kata sumpah serapah translate dari kata Allah. Ya, nih. Anda ini kok makanya kalian Ya, pengutuk nggak. Tuhan kalian karena kalian mengutuk Nggak Tuhan ada kalian tiap itu. hari. Nggak ada itu. Ya udah, ini kalau nggak ada Anda bantai nih. Nah, silakan. Saya pakai data, saya nggak pakai congor nih. Coba nama Allah seberapa banyak disebut di perjanjian lama. Lalu itu sumpah serapah. Nah, nama Allah Dari ini mana artinya arti- aja Anda nggak ngerti apa. Diam dulu, saya tunjukkan kepada Anda ya. Nih, kalau Anda ingin Makanya. menjelaskan, pakailah konstruksi bahasanya. Oh, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Ibrani, Kok tunjukkan pakai secara bahasamu? Semitik. Orang bahasamu muncul tahun 600 doang kok. Gigimu boneng. Nah, inilah kau pendeta botol. Yang Sejak nggak kapan laku bahasa Arab kan, baru tahun muncul 600 didapatkan? mau belajar ke Ribut. 2500. Apa? Agamamu apa? Kau Sebelum Katolik atau Masehi. Protestan, Pak? Pak pendeta, kau Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan muncul ke abad 16, jangan bikin malu, Pak. Protestan itu muncul di zaman Martin Luther. Nggak malu Bapak ini. Kau baca ini. Ya, nih. Nggak malu Bapak pendeta aku inilah. Kesian kali Bapak ini. Bapak baca ini. Loh, Ya. Protestan- Ini kita tunjukkan kata sumpah serapah. Kata sumpah serapah menggunakan kata apa? Bentar. Nih, baca ini.
Baca ini apa? Kutukan, Pak. Kutukan. Allah. Allah. Alif lam mim he. Allah. Dari mana itu pelajaranmu? Tuh katanya bahasa Ibrani. Makanya rugi belajar dengan diskusi dengan Uni kalau begini. Loh. Ini bahasa Ibrani atau bahasa Arab ini? Ribuan kali nama Hei, ini Allah bahasa Arab atau bahasa Ibrani? dituliskan di Baca ini, coba dalam diulang. Coba disebutkan dan ini. PB. Coba disebutkan Itu ini. menurut terjemahanmu ilah itu ilah. Baca ini. Ini bahasa Akasi. Ibrani. Tahu nggak ini? Ini Allah. tahu nggak ini? Tahu nggak ini? Nikutnya apa ini? Emang nikutnya ini i. Ini nikut apa ini? Nikut apa ini? Itu menunjuk ilah-ilah menurut versimu. Saya tanya ini, kata Anda kan Tuhan Anda itu Allah. Dalam bahasa Ibrani kata Allah artinya kutukan. Nah, ini alif lam mim he. Coba baca. Ini bacaannya. Coba Mana baca. Nggak kutukan? bisa baca Ibrani. Mana artinya kutukan? Ini apa ini? Yang di atas ini. Ini apa? Ini bebel hub. Woi, ini bebel hub. Aduh, Bapak ini malang kali nasibmu, Pak. Pak, bebel hub. Inilah kenapa kalian nggak berani diskusi dengan kami. Kalian tidak ada ilmu. Bibel Jadi hub kalau ini. Allahmu tulisannya apa? Allah double L. Allah. Oh. Ya saya juga Allah double L. Mana ada? Aduh, Bapak ini memang ngeyel. Aku bilang nih. Bodoh sekali Uni. Bodoh sekali kok terjemahan bahasa Kok Indonesia bodoh? Allah nggak double L. Sejak kapan? Oke, ini tulisan Tuhanku nih. Nih Latinnya kata Allah ini nih. Nah, ini nih. Ini Coba baca ini Latinnya. Injil. Ini Latinnya. Nah, ini Baca Latinnya Allah nih. Perjanjian Lama. Double L. Itu Allah terjemahan bahasa Ini Indonesia itu. Allah, L-nya ini dilatinkan, Allah, bahasa itu Arab A. yang dilatinkan. Nggak Ini bisa bahasa baca Arab yang kamu. dilatinkan. Kok nggak bisa Itu baca? A. Ini baru Itu Tuhanmu, Allah, sumpah Bukan serapah, O. kutukan. Bukan O. Hei, kalau kita kau nggak ngerti bagaimana cara melafazkan huruf bahasa Arab. Kutanya dulu, sejak kapan bahasa Arab itu bahasa Indonesia? Kau pikir nama Tuhan bisa diterjemahkan, ditranslate begitu? Suka kalian aja lah hidup di dunia ini ya. Lari dia Pak Pendeta lari. Suka kalian aja lah hidup di dunia ini. Silakan pendeta yang lain. Ayo pendeta yang lain silakan. Yang Ngaku-ngaku berbobot lah, yang berilmu. berkelas lah. Tapi Pendeta tahu-tahu yang- giliran ngutip ayat salah. Ya silakan pendeta yang berkelas lah. Kenapa nggak berkelas pendetanya ini, Pak? Ini punya Ustadz Alif ya, Ustadz Alif. Aku pas Ustadz Alif ke Jakarta, aku pas pulang. Nah, ini barangnya baru selesai. Ini punya Ustadz Alif. Ini Ya, punya silakan, Lian kawan-kawan. K. Kawan-kawan Bunda pendeta Rahma. yang kompeten silakan naik. Di mute dulu nih. Iya, teman-teman Kristen yang kompeten. Ngerocos kita masih ngomong, woi. Ini ada yang tanya punya aku mana nih? Cepat, buka mute kau. Punya aku mana? Tunggulah aku punya toko dulu. Oke, silakan kawan-kawan Kristen yang mau bertanya silakan ya. Saya akan naikkan, atau yang mau dialog silakan. Kami kasih kesempatan untuk bapak-bapak pendeta, kawan-kawan Kristen. Ya, silakan Bang Dajo. Bang Dajo ini Kristen, Bang Robin Kristen ya. Bang Robin. Ya, Kristen. Ya, Kristen apa Bang Robin? Kristen lawannya Juma. Kristen lawannya Juma. Iya kali ngelawan Bang Juma. Ini saya paling sering ini lawan Juma nih. Makanya tuh Juma itu takluk. Gua kentut. Mereka juga nih takluk nih sama saya nih. Aduh. Ada-ada Inilah aja. lucu-lucunya kawan-kawan Kristen ini. Ada-ada aja. Pendeta Emang kali kita aja lucu-lucu, mencret. kamu juga lucu kok. Kita kan sama Iya, manusia pendeta kan. aja mencret. Pendeta sudah Pendeta ratusan juga sama saya mencret. mencret. Apalagi Ripa Juma mencret sama saya. Sama-sama mencret lah. Terus kau pikir aku percaya gitu? Iya, kalau kau percaya kau berarti orang gila. Kalau kau. aku bilang aku adalah istri Yesus, percaya kau? Kalau kau percaya, Repa, kau orang gila. Janganlah kan, bahasa Roh Kudus tuh memang kayak gitu bunyi. Bukan. Kalau percaya itu bukan masalah bahasa Roh Kudus. Oke, Gitu ya, izin dulu Bang Robin. Tenang dulu, tenang. Burung merpatinya ditahan Kenapa dulu. burung merpati kalian kok tantrum? Pasti kesini. Ya, silakan kawan-kawan Kristen, kalau ada, atau kalau ada Zuma Junior silakan naik.
Silakan kawan-kawan Kristen yang pendeta ya, nggak usah takut. Gara-gara tema kalian semakin takut naik di Kawal Muslim, bah. Kami kasih kesempatan untuk kawan-kawan Kristen, utamanya pendeta ya. Silakan pendeta kalau ada naik diskusi dengan otak ya, jangan tidak bawa otak. Otaknya dibawa ya, yang kawan-kawan Kristen ya. Yang baru naik ini Kristen ya. Bang Joni. Islam. Alamak, assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau muit aku. Diam dulu kau, Kima. Bang Joni, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Saya mau naikkan kawan-kawan Kristen ini. Ada. Buat Silakan, Uni silakan. Lepa sama Abang Jangan Bandi turun-turun ya. saya. Iya. Kalau kita tuh pakai akal dulu ya. Jangan pakai Baru akal percaya. kau. Lu kau, aku mau naikkan dulu Kristen yang lain ini yang pintar. Jangan kayak kau dong. Diam dong. Dibawa dulu lah, Bang Kripto. Woi Bang Kripto. Uni itu ngelek Uni. Bang Kripto. Uni ngelek woi. Bang Kripto. Lah, mana Bang Kripto? Buka mic-nya. Ini saya ngelek atau siapa sih? Kok jelek semua Ustaz? Cek 1 2 dicoba. Ini yang ngelek siapa sih? 3. Gimana? Aduh, siapa yang ngelek ini? Uni ngelek. Halo. Pos aman, oke. Bang Kripto itu jaringannya jelek, Bang Kripto. Putus-putus suaranya. Bagus. Udah. Saya lihat Ibu Nirifa yang manis. Kenapa hilang fotonya? Hah? Mana ada hilang? Uni, monitor Uni. Coba ngomong Uni. Uni turun. Tes. Cantik. Oke. Tes. Ibu Uni manis. Belum dijawab itu, belum dibayar wifi-nya mungkin Uni, bah. Ada tes. Oke, udah bagus. Tadi jelek, ngelek. Tes. Kau yang jelek. Kami yang jelek. Iya, Bang Kripto tahan dulu Roh Kudusnya. Tahan dulu Bang Kripto, tahan. Saya naikkan dulu yang kawan-kawan Kristen yang lain ya. Bang Kripto ya. Ya, saya tutup dulu mikrofon. Siap, baik kali Bang Kripto ini. Silakan kawan-kawan Kristen typing aku Kristen Bang. Saya pendeta. Oke, coba silakan saya naikkan kalau pendeta. Berita Kristen atau Muslim? Kristen, abal-abal tapi. Maksudnya Kripto, gimana, Bang? Saya pendeta kripto ini. Turunin aja saya. Ya, kawan-kawan Muslim tahan dulu ya. Jangan dulu ini. Kasih kesempatan untuk kawan-kawan kita Kristen. Yang Muslim tahan dulu. Saudara-saudaraku seiman, tahan dulu, kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik bertanya gitu loh. Ya. Silakan yang Kristen typing aku Kristen Bang, gitu loh. Naikkan aku Bang. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Kayak mana lah bicara sama kalian ini Bang Hardi, Kristen atau Muslim Bang? Kristen abal-abal Bang. Inilah kalian ku bilang, kayak mananya bicara sama kalian ini. Kalau ku tengok ketemu kalian, ku kait kaki kalian semua, jatuh semua kalian. Tahanlah dulu, kayak mananya mau dialog ini kalau kalian semua mau naik. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen.
Tolonglah alamak. Mati kita ini kalau begini. Tak dialog kita ini. Naikkan si Jason Anugerah itu. Kayak mananya kawan-kawanku Katanya ini, brother Kristen. and sisterku ini. Kayak mananya kalian? Mau ku loga Batak kalian, Loga Bataknya aku, Tenangkan dulu Roh Kudus kalian. Denny lagi. Diam kau Major. Salam. Halo, selamat malam. Sore. Oke, sore Bang. Diam dulu kau Major. Diam dulu kau Major. Oke, Bang Denny selamat bergabung. Silakan yang kawan-kawan Kristen lain kalau ada pendeta mungkin. Ya. Yang Kristen atau pendeta silakan ya. Ini lagi fokus itu Bang Denny. Entar dulu ya Bang Denny ya. Ya. Bang Rian ini Kristen atau Muslim Bang Rian? Bang Rian. Aduh, kayak mana ini naik jaringan jelek. Kasih kesempatan dulu teman-teman kita Kristen kawan-kawan. Come on. Pompi RP coba. Mungkin Kristen ini abang ini. Pendeta ini judulnya ya. Kenapa pendeta takut diskusi? Bang Pompi selamat malam. Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang. Aduh. Assalamualaikum Agnostik Bang aja Pompi. lah, agnostik lah. Agnostik. Habis Muslim agnostik. Iya. Kan kita Islam liberal. Kenapa nggak ada yang jelas ini? Apa arti Islam liberal itu tuh? Memang ada Islam liberal gitu? Nggak, ini tidak jalan diskusi kalau nggak teman-teman Muslim yang tidak bisa tahan dulu sebentar aja. 5 menit aja. Bang Heru ini Kristen atau Muslim ya. Jadi kita bingung kalau banyak kali yang minta permintaan untuk naik. Kita bingung mau pilih-pilih yang mana Kristen. Aduh, halak kita. Maho. Bang Heru Kristen atau Muslim Bang Heru? Nah, itu kan. Aduh, parah kali, Bah. Bang Alan Kristen atau Muslim Bang Alan? Bari Bandora Kristen le. Muslim Bang, Muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah. Habis nggak ada yang mau naik lagi. Bang Alan Kristen atau Muslim Bang Alan? Diam dulu Bang. Kayak mana ini susah kali kawan-kawan kita nih kita beritahu. Bang Alan Kristen atau Muslim? Bang Alan. Aduh, mulailah Uni sama Denny atau Kripto. Nggak ada yang beres ini Lanjut. Ya, Pak Bang Denny kapan nambah istri lagi Bang? Coba jelaskan dulu kalau Abang adalah penganut Kristen poligami yang unlimited, silakan Bang. Mak, langsung dipukul dia sama bininya di belakang gue. Dengar suara bininya tadi. Jadi Bang Denny ini adalah Kristen yang mengamalkan poligami ya. Dan poligami ala Bang Denny itu beda dengan poligami Rasulullah. Poligaminya ala Bang Denny itu poligami unlimited, tidak ada batasan. Tanya aja sama dia kalau kalian nggak percaya. Dan dia Kristen, penyembah Yesus. Jadi kalau kalian bilang nggak ada orang Kristen yang poligami, bohong kalian. Ya, silakan kawan-kawan Kristen kirim permintaan ya. Coba gini aja ya, saya coba ancam dulu sedikit kawan-kawan kita ini yang dekil, yang ngeyel ya. Saya kasih peringatan ya. Awas kalian pegangan kalian. Aku mau jahat sekarang kalian ya. Saya kasih peringatan ya. Untuk kawan-kawan Muslim ya. Oh ini Kristen ini. Untuk kawan-kawan Muslim yang kirim permintaan, saya blokir. Rasakan kalian, Awas. Coba kalian Muslim kirim permintaan, coba. Tes. Siapa yang mau kena blokir, silakan. Yang Muslim kirim permintaan, saya langsung blok.
Coba tes. Berani kalian? Nah. Rasain kalian ya. Masih mau? Rasain kalian. Ya udah, Bang Num, enggak main teman-teman main. Bang Num, Kristen atau Muslim, Bang? Iya, selamat malam. Oke, silakan, Bang. Saya mau nanya ini Bang, maaf nih bukan mau menyinggung dari sisi saya dan sisi abang ya, cuma pengen nanya doang. Muhammad itu bagi Allah statusnya apa, dan maksudnya kayak kedekatannya itu, ke intensitas mereka itu seperti apa? Saya pengen tanya itu. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, makanya dia diberi gelar Rasulullah, pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya seperti apa? Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah bukan hanya nabi saja. Mereka yang bertakwa kepada Allah memiliki kedekatan. Bukan berarti dekat itu jasad manusia itu dengan zat Allah dempet-dempetan. Tapi mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah seperti apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Begitu kedekatannya. Begitu. Jadi kalau boleh nanya, itu kan apa sih, kayak firman, bagi kami firman, tapi saya nggak tahu bagi Muslim itu seperti apa. Maksudnya itu diturunkan dari langit sama Allah kan? Oke, jadi Al-Quran itu adalah sebutan untuk wahyu. Wahyu dari kata wahaya, artinya komunikasi Tuhan dengan hambanya yang dipilih. Dari kata etimologinya, wahyu itu cepat dan tersembunyi. Ketika Allah ingin berkomunikasi dengan hamba-hambanya, tentu tidak mungkin Allah berbicara dari langit kemudian ditangkap oleh seluruh manusia, karena setiap manusia punya kognitif yang berbeda. Nanti ada yang bilang ini suara hantu, ada yang bilang suara Tuhan, ada yang bilang ini, ada yang telinganya tidak mendengar dengan baik, nanti salah-salah dengar. Ini secara penalaran saya jelaskan kepada Anda. Maka secara tradisi agama Samawi, Tuhan kalau ingin memperkenalkan dirinya, dia utus para nabi. Itu kenapa ada istilah para nabi, dari kata nevi, mengalir dari tempat tinggi. Kalau dalam Islam dari kata an-naba, pembawa berita. Ya, maka ketika Allah mengutus nabinya, maka nabi ini akan menjadi guru untuk manusia. Maka dipastikan mereka adalah orang-orang yang terlatih, orang yang sudah dipersiapkan menjadi pengajar, sebaik-baiknya pengajar. Mengajarkan, maka tentu mereka memiliki akhlak yang mulia. 4 sifat wajib bagi para rasul adalah mereka harus bersifat amanah, fatonah, tablik, sidik. Fatonah, cerdas, amanah, bertanggung jawab. Kemudian sidik, berkata benar. Kemudian tablik, menyampaikan. Ini sifat wajib para nabi. Maka ketika Anda bertanya apakah Al-Quran datang dari langit, begini saya jelaskan. Wahyu Allah itu adalah semua ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan untuk diberikan kepada umatnya Muhammad SAW. Sebagaimana Torah telah lebih dulu ada sebelum Adam diciptakan. Artinya segala ketentuan Allah itu sudah Allah adakan. Nah, maka Al-Quran yang tidak berbentuk, tidak ada lembarannya dalam makna jasmani, lembaran seperti yang kita lihat, tapi boleh dikatakan suhuf dalam makna yang goib, yang tak mampu kita telaah, karena ini berbicara sesuatu yang di luar dimensi kita. Dari Lahul Mahfuz dicatat dengan kalam yang kami tidak pernah bisa deskripsikan seperti apa pena ini. Maka yang di Lahul Mahfuz, semua ketetapan Allah itu kemudian diturunkan di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah, di langit dunia. Semua ketetapan Allah dari Baitul Izzah diturunkan ke Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur. Bagaimana cara proses penurunannya? Malaikat Jibril membawa kalam Allah ini lalu dibacakan kepada Nabi. Lalu Nabi mengulanginya. Keluar dari lisan Nabi berupa suara, itu ciptaan. Suara itu ciptaan. Maka ketika didengar oleh sahabat ditulis dalam buku, maka buku itu ciptaan. Tapi kehendak Allah, ketetapan Allah itu, kalam Allah itu bukan ciptaan, melainkan adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki untuk diikuti, maka Allah kasih perintah. Apa yang Allah kehendaki untuk dilarang, Allah kasih larangan. Apa yang Allah kehendaki diketahui, Allah berinformasi. Ini adalah kata-kata sendiri juga berarti hukum dan ketetapan. Begitu, benar. Silakan, kalau kurang paham penjelasan saya, silakan dielaborasi pertanyaan.
Saya mau kata saya Uni tidak ada warna merah di ngelek, ini. Uni ngelek. Terus Uni saya pengen tanya lagi. Apa Muhammad udah pernah ketemu langsung sama Allah? Tidak ada makhluk yang bertemu dengan Allah melainkan dengan hijab. Berbicara langsung dengan Allah, berdiskusi langsung dengan Allah. Saya pindah dulu. Ada nggak? Ada. Tes. Tes ada. Jelas ya. Jelas. Tapi ini merah ini. Ini Ustaz. Ustaz Alif, ambil alih dulu Ustaz. Ustadz Alif lagi Alif. zoom itu, Uni lagi zoom. Uni restart dulu jaringannya. Tapi ini ngelek parah ini. Jaringannya, wifi-nya maksudnya. Saya punya dua, enggak ini memang di tempat saya ini memang begini. Ya sih. Baik wifi ataupun pakai kuota memang enggak, ini memang begini, memang di sini nih memang tidak terlalu bagus gitu. Wifi dan juga saya pakai Ya kuota udah ini bagus malah. itu. Lanjut udah bagus. Masih bagus nggak? Iya lanjut ini sudah bagus lanjut. Kok malah Fandi yang ngelek? Itu merah lagi loh. Tuh kan? Enggak, Uni yang ngelek. Uni signalnya merah. Uni yang ngelek itu satu garis merah loh. Uni Rifa yang ngelek, signalnya merah. Coba tes, udah bagus itu nih. Uni buka videonya udah bagus coba. Uni monitor Uni. Tes. Ada nggak? Udah. Nggak usah open cam, lanjut. Ya udah. Jadi begini, my brother ya, semua makhluk melihat hamba-hamba Allah itu melihat Allah tidak dengan mata langsung, tapi ada hijabnya. Tetapi apakah Rasulullah pernah bertemu dengan Allah? Bertemu dalam makna bahwa beliau diangkat ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, jadi artinya ketika baginda Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diizinkan oleh Allah mendatangi Sidratul Muntaha. Bukan Tuhan yang turun menjumpai beliau, tapi beliau yang diangkat ke atas. Bukan berarti bertemu tatap muka selayaknya umat Kristiani bertemu dengan Tuhannya. Begitu. Begitu ya nih. Tapi pada saat kejadian Saya bacakan hadisnya ya. Sebentar, saya bacakan hadisnya. Udah, Diceritakan Masruq. Ini saya. Jadi pada saat kejadian Nabi Musa, kenapa Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa? Tapi Muhammad Ya, kalau berfirman Allah juga berfirman dengan Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad juga Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Tapi itu langsung secara lisan, Uni, bukan tentang ada perwakilan atau siapapun, Allah sendiri. Iya, sejak kapan tidak ada perwakilan? Emang Allah turun sendiri berbicara? Allah memperdengarkan suara Allah bukan berarti Allah turun. Sama seperti Anda dengar suara saya, apakah saya ada di sana? Jadi teman-teman Kristiani harus paham, ketika Allah perdengarkan kata-kata Allah bukan berarti Allah harus turun berada di tempat itu untuk berbicara gitu loh. Kita bicara tentang entitas yang transenden loh. Kita berbicara tentang Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Jangankan Tuhan, sekarang kita bisa mengirimkan suara kita kemanapun. Saya bisa kirim suara saya ke Jepang. Apakah saya berada di Jepang? Jadi bukan hal yang aneh sekarang ini suara kita diperdengarkan dimanapun. Anda bisa mendengarkan suara saya di dalam goa, tapi saya tidak perlu berada di goa. Ya, contohnya apa? Kalau ada handphone ketinggalan di goa,
Lalu ada voice note suara saya diputarkan, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Itu bukan hal yang aneh. Maka ketika Allah memperdengarkan suaranya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetap saja Nabi Musa tidak melihat Allah. Karena ketika Nabi Musa hendak menginginkan untuk melihat Allah, bahkan jangankan Nabi Musa, gunung pun hancur. Artinya, kalau Anda katakan bahwa Allah tidak bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dalam makna harfiah, tentu saya katakan bahwa memang tidak ada yang mampu melihat Allah karena masih ada hijab. Tetapi Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Dalam makna pertemuan, Allah mengangkat Nabi Muhammad ketika prosesi Isra dan Mi'raj. Ada kemuliaan bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi itu memiliki kemuliaan yang berbeda-beda. Kalau Nabi Musa bertemu mendengar suara Allah, kalau Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah naik ke langit ketujuh. Kurang lebih seperti itu. Dan para Nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. Begitu, brother. Di Alkitab tercatat Nabi Musa itu berbicara berhadapan muka dengan Jadi Tuhan. kenapa pada saat Allah ingin menurunkan wahyu harus melalui malaikat Jibril? Kenapa? Enggak juga. langsung Siapa Allah? bilang harus? Enggak, siapa bilang harus, brother? Kenapa Tidak pada saat harus. Nabi Musa- Bahkan Kenapa pada saat Nabi Musa Allah sendiri yang harus memerintahkan untuk sejak membelah- kapan Allah sendiri turun, ya Allah? Anda tidak mengerti. Ketika Allah memperdengarkan suaranya, bukan berarti Allah yang turun berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Paham tidak? Maka jadi proses pemberian wahyu itu ada beberapa metode. Satu, dibawa oleh malaikat. Kedua, ditanamkan dalam kolbunya. Ketiga, bisa lewat mimpi. Loh, kok bisa? Bilangan 12 ayat 6. Seorang nabi di antara kalian, aku akan menyatakan diri kepadanya, bahkan bicara lewat mimpi. Artinya, ada metode-metode yang Allah berikan caranya untuk menyampaikan wahyunya kepada hamba-hambanya. Bukan berarti Tuhan itu turun ke bumi. Kenapa? Kalau begitu Tuhan nanti turun ke bumi, bumi hancur. Makanya ada metode-metode. Lalu kenapa memangnya kalau Nabi Musa diperdengarkan suara Allah, apa hebatnya dibanding Nabi Muhammad? La nufarriqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada bagi kami ini diperintahkan membeda-bedakan antara Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa pernah mendengarkan suara Allah, pernah enggak Nabi Musa Isra dan Mi'raj? Pernah enggak Nabi Musa diberikan diberikan apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu kami tidak boleh membanding-bandingkan. Pernah enggak Nabi Musa berbicara sejak kecil? Kalau kita bicara tentang Nabi Musa membelah lautan, pernah nggak Yesus atau Nabi Isa membelah lautan? Jadi mereka itu memiliki kelebihan masing-masing. Pernah nggak Nabi Musa seperti Nabi Ibrahim yang diberi gelar sebagai kekasih Allah, Khalilullah? Jadi setiap Nabi itu memiliki kelebihan masing-masing. Sementara Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, dia bergelar kekasih Allah. Kalau Nabi Musa bergelar kalam Allah karena Allah berbicara kepadanya, terdengar dia suara Allah. Lalu kenapa? Apa masalahnya? Sementara Nabi Muhammad SAW bahkan diangkat ke atas Isra dan Mi'raj. Bahkan lebih lagi kalau kita bandingkan. Tapi kami tidak boleh bandingkan. Kenapa? Kami takut kami akan merendahkan Nabi Musa ketika meninggikan Nabi Muhammad SAW. Sementara para Nabi itu adalah orang-orang yang Allah muliakan. La nufarriqu baina ahadim mir rasul. Mereka itu sama di mata Allah, tetapi memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Lanjut. Ya, cuma sekedar seperti itu aja pertanyaan saya, Uni. Ya, sekiranya malam ini ya saya sedikit menerima wejangan lah dari Uni. Ya, jadi kami tidak boleh membeda-bedakan antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Karena konsekuensinya nanti ketika kami meninggikan Nabi Muhammad. Jadi peristiwa pernah terjadi ketika ada orang Yahudi meninggikan Nabi Musa alaihissalam daripada Nabi Muhammad. Lalu para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad, mereka marah kepada orang Yahudi lalu mengadu kepada Rasulullah. Bahkan apa kata Rasulullah? Tidak boleh kami beda-bedakan para Nabi. Mereka memiliki kelebihan masing-masing sesuai dengan kebutuhan umatnya pada waktu itu. Kenapa Nabi Musa diizinkan membelah lautan? Karena kebutuhan pada waktu itu. Kenapa Nabi Isa bisa memasaha, mengusap lalu menyembuhkan orang banyak? Karena kebutuhan pada waktu itu. Lalu kenapa Nabi Muhammad harus Isra dan Mi'raj? Karena kebutuhan untuk umatnya. Jadi para nabi ini adalah orang-orang yang sesuai dengan zamannya memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi la nufarriqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada yang boleh membeda-bedakannya. Bagi kami, mereka sama-sama dicintai oleh Allah. Orang yang terjaga dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Dan mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Imannya selalu bertambah. Beda dengan kami yang imannya pasang surut. Bedanya dengan malaikat yang
imannya stagnan. Kenapa? Inilah perbedaannya para nabi dengan malaikat. Malaikat diciptakan untuk patuh, sementara para nabi diberikan free will untuk menolak, tapi mereka memilih untuk menerima dan patuh kepada Allah. Sementara iblis diberikan free will untuk menerima dan menolak, mereka memilih untuk menolak. Ini karakteristik para ciptaan Allah. Malaikat, nabi, manusia, kemudian juga para jin yang mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu, my brother. 6. Ya, silakan. William, muslim atau non muslim? Iya, selamat malam Umi, saya Kristen. Oke, silakan my brother. Ada yang mau ditanyakan tentang agama Islam? Silakan. Saran saya jangan menjelaskan iman Anda karena saya khawatir saya lebih paham, nanti terjadi perdebatan hebat karena saya tidak akan membiarkan penyesatan. Iya Umi, saya hanya kebetulan kan keluarga saya itu keluarga besar Kristen dan juga ada yang Muslim. Nah, yang masih saya bingung itu kalau di keyakinan saya itu bahwa Tuhan Yesus itu kan sudah merupakan sesuai pengajaran Tuhan itu sudah tidak ada lagi nabi-nabi setelah kedatangan dari Tuhan Yesus, ya betul. Coba baca kitab Anda, brother. Maaf saya potong. Coba baca kitab Anda. Ada nabi-nabi setelah Yesus datang. Saya jujur Di kisah para rasul, brother. Nggak, saya kasih tahu aja biar Anda tahu kalau Anda selama ini tidak tahu. Itu salah. Doktrin itu salah. Tidak ada nabi lagi setelah Yesus, itu doktrin yang salah. Karena ada kitab Anda di kisah para rasul, para nabi dan pengajar bahkan dari Kirene itu hadir setelah Yesus. Di kitab Anda, di kisah para rasul. Saya tunjukkan datanya, oke? Iya. Jadi doktrin, itu doktrin ya. Itu statement yang asal doktrin, bukan Alkitab. Ketika mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus, itu Anda bisa tunjukkan datanya. Iya, kalau untuk data memang. Saya ngelek lagi. Saya matikan aja kamera ya biar nggak ngelek ya. Suara saya kedengaran nggak yang penting? Iya, kedengaran Umi. Nah, untuk sesuai Tidak bilang ngelek, tapi si William suaranya dia dengar suara saya. Iya, saya bisa dengar Umi. Saya lancar dengan William. Putus-putus nggak, Dek? Enggak Umi. Nah, berarti host yang putus-putus ini yang bermasalah. Iya, lancar sih di saya. Mungkin bisa. Iya, kita lancar loh. Iya. Coba Bang Kripto, suara saya kedengaran nggak? Jelas, suaranya Tuh kan? bagus. Kita di sini kedengaran loh kita ngomongnya. Kok netizen bilang nih, berarti masalahnya di si Fandi ini. Ini bukan masalah saya, karena saya di sini warnanya nggak merah. Berarti ini Fandi. Suka-sukamu lah Uni. Lanjut. Ya buktinya lancar suaranya kedengaran sama William. Netizen kalian itu, kalian belum wire wifi kalian netizen. Netizen itu, masa berjamaah kalian ngelek? Coba saya bacakan William ya. Kisah para Rasul pasal 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Nah, artinya doktrin yang mengatakan tidak ada nabi setelah Yesus itu salah, Dekku. Di Kisah Para Rasul itu kan tulisan Paulus, ya kan? Itu pun terjadi di Antioquia. Nah, mana lebih tua nabi-nabi itu ketimbang Yesus, coba? Jadi begitu, my brother. Oke, jadi memang jujur Umi, saya kalau mendapatkan firman itu jadi memang hanya setiap ibadah. Nah, di sini yang mau baca, saya Dekku. Iya. Baca, yang Dek. mau jadi saya maksud karena memang sering selalu di setiap ada ibadah itu memang sering dikatakan bahwa yang mana sesudah itu sesuai keyakinan kami bahwa sesudah Kristus itu memang tidak ada lagi seorang nabi yang muncul. Nah, Ya, yang jadi siapa yang kasih tahu William? Yang kasih tahu William itu siapa? dari pendeta kami juga. Nah, dari itu menentang perkataan Yesus, adikku. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku berikan kepadamu, tapi kamu belum mampu. Aku akan meminta kepadaku penolong lainnya. Penolong lainnya. Jadi, brother, saya sudah meruntuhkan doktrin Bapak Gereja, pendeta Anda, bahwa ada nabi setelah Yesus. Yang kedua, Yesus bahkan menegaskan bahwa akan ada penolong lainnya.
Iya, yang ingin saya tanyakan Umi di sini, yang memang jadi kebimbangan saya selama ini, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir yang memang ditunggu-tunggu, sementara di iman kami itu memang kami tinggal menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Baik, cara untuk menentukan dia nabi asli atau tidak, maka lihat nubuatannya. Kalau nubuatannya terjadi, maka dia nabi asli. Kalau nubuatannya gagal, dia nabi palsu. Nah, berapa kali secara literatur Islam Nabi Muhammad mengatakan bahwa nanti Romawi akan kalah kah, Persia akan menang kah, itu terjadi. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan apa-apa yang terjadi kemudian di masa yang akan datang. Bahkan Al-Quran pun kalau Anda perhatikan menyebutkan semuanya itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, kemudian bagaimana cara membuktikan Nabi Muhammad itu nabi asli atau tidak? Anda kan percaya Yesus. Kenapa nggak percaya kepada Yesus? Coba Matius pasal 7 ayat 15. Ntar saya bacakan. Saya bacakan untuk Anda. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari anggur, semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Nah, Anda baca di ayat ke-18. Fokus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ini Yesus yang berkata. Tidak mungkin, dekku, kalau ada pohon buruk, buahnya nggak baik. Tapi kenapa kalian percaya Paulus yang pohon buruk menjadi buah baik? Kalian mengingkari pengajaran Yesus. Nabi Muhammad SAW. Maaf saya batuk ya. Beliau bergelar Al-Amin. Bahkan orang-orang yang menjadi benci kepada beliau itu adalah orang-orang yang percaya kepada beliau. Beliau tidak pernah berdusta, adekku. Itu dalil dalam sejarah Islam. Nah, cara membuktikan secara nubuatan di kitab Anda. Anda baca tidak tentang nubuatan Kedar dalam kitab Anda? Pernah baca? Iya pernah, tapi saya lupa sih itu ayatnya. Nah, ini saya bacakan ya. Sebab beginilah gatal-gatal tenggorokan anakku. Yesaya pasal 14 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorak penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya. Kapan peristiwa ini terjadi? Kapan terpenuhi nubuatan ini? Sorry ya, aku minum dulu lah, gatal tenggorokan aku. Coba, kemudian yang disampaikan Yesus. Siapa yang disebut sebagai penolong lain dalam pernyataan Yesus? Bukankah di situ Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong lain. Nih, kita baca dalam Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapakku dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau kalian katakan ini Roh Kudus, apakah Roh Kudus adalah orang? Iya sih, Umi, sepemahaman kami yaitu Roh Kudus, Umi. Iya, apakah Roh Kudus adalah orang? Dia bukan sih, Umi. Nah, yaitu roh kebenaran. Roh Kudus dengan roh kebenaran itu sama atau beda? Dunia tidak dapat menerima dia. Sejak kapan Roh Kudus tidak dapat diterima dunia? Sudah banyak orang yang telah diurapi Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Apa kata Yesus di sini? Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu bahkan Yesus katakan, kalau Yesus tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Bukankah Roh Kudus telah bolak-balik bertemu dengan Yesus?
Umi, kalau seandainya dari pernyataan Umi itu, adakah menurut Umi di Alkitab yang kami yang kami pegangi saat ini, apakah ada nubuat yang memang menjelaskan bahwa sebenarnya itu adalah Nabi Muhammad, Umi? Karena kan Oke, kita gini saja ya. Saya cuman mau kamu menjawab saja. Siapakah orang-orang yang saya sebutkan ini ya? Ntar. Alumni menyilit itu siapa alumni? Alumni. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Menyilit siapa? Menyilit itu akun temen. Oh, nih, kamu buka Yesaya pasal 29 nomor 12. Sekarang saya tanya kamu ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa ini menurut Anda yang memenuhi ini? Kalau Anda percaya kitab Yesaya itu penuh dengan nubuatan, silakan dijawab. Sebentar Umi, di Yesaya 29 ayat 12 ya.